Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 3841. Garis batas surgawi adalah kondensasi dari hukum 3000 dunia. Itu mewakili martabat mutlak, sebuah keberadaan yang tidak dapat ditentang atau dihujat. Itu membagi 3000 dunia menjadi dua. Sejak lahir, tidak ada yang berani menyentuhnya. Kalau tidak, mereka akan memprovokasi hukum dunia dan diberantas oleh hukum itu. Namun, Long Aotian berjalan sampai ke garis batas surgawi dan membanting telapak tangannya di atasnya. Saat telapak tangannya mengenai itu, garis batas surgawi bergetar dan cahaya pelangi mengalir keluar. Garis batas surgawi sebenarnya tidak menolaknya. Sebaliknya, gerbang pelangi benar-benar muncul di dalamnya. Gerbang pelangi ini mengalir seperti air. Di depan tatapan tertegun semua orang, sosok Long Aotian perlahan melewati gerbang. Dia melewati garis batas surgawi begitu saja. Yin Changsheng, 9 dunia bawah Luocha, dan Ji Wuming terlalu terkejut untuk bergerak. Long Aotian sebenarnya mampu mengabaikan hukum 3000 dunia. Kemampuan menantang surga macam apa ini? Tidak peduli seberapa kuat seseorang, bagaimana mereka bisa benar-benar merebut tahu surgawi dan menekan hukum dunia. Bahkan orang sekuat mereka terkejut. Mereka belum pernah mendengar ada orang yang memiliki kemampuan seperti itu. Monian, Yue Xiaoqian, Xia Chen, dan Guoran juga datang ke lorong ini. Awalnya, Yue Xiaoqian berhasil memaksa Si Yang ke ambang kematian, tapi saat ini, dia tidak bisa peduli dengannya. Mereka semua dikenakan biaya. Ketika mereka melihat Long Aotian dan memastikan bahwa mereka tidak salah melihatnya, mereka bahkan lebih terkejut. Long Aotian bukan lagi Long Aotian lama dari benua surga bela diri. Dia sekarang sangat kuat sehingga dia telah melampaui semua harapan mereka. Setelah melewati garis batas surgawi, gerbang pelangi di belakangnya perlahan memudar. Melihat ekspresi kaget semua orang, dia tersenyum. Dia sepertinya sangat menikmati pemandangan ini. Long Chen, apakah kamu melihat? Ini adalah kekuatan darah tertinggi 7 warna Anda. Itu memiliki kemampuan bawaan untuk menaklukkan 10.000 Tao, jadi hukum dunia kecil seperti 3000 dunia tidak dapat menghentikanku. Sungguh memalukan bahwa Anda adalah pemilik asli dari darah tertinggi 7 warna ini, tetapi itu memamerkan kekuatannya yang menggetarkan surga di tangan saya. Saya kira tragedi terbesar adalah bahwa Anda, master asli dari darah tertinggi 7 warna ini, sekarang akan mati karenanya. Hehe, bukankah itu sangat ironis? Mungkin ini takdir. Long Aotian tersenyum, merasa sangat senang dengan dirinya sendiri. Dia memandang rendah Long Chen seperti seorang kaisar dari atas. Hanya sekali dia melewati garis batas surgawi orang bisa merasakan aura aslinya. Dia tampaknya memiliki energi transenden, yang membuat orang merasakan dorongan untuk bersujud padanya. Aura ini mulia dan mendominasi, aura yang bisa menaklukkan 4 lautan dan menyebabkan 9 langit bersujud. Itu tidak bisa dilawan, seolah-olah 10.000 Tao hanya bisa merangkak di bawah kakinya. Yang paling mengejutkan Yin Changsheng, 9 dunia bawah Luocha, Ji Wuming, dan yang lainnya adalah bahwa darah tertinggi 7 warna Long Aotian yang menakutkan ini sebenarnya diambil dari Long Chen. Mereka telah mendengar Long Aotian mengatakan bahwa dia telah mengambil 3 hal dari Long Chen sebelumnya. Sekarang, mereka tahu bahwa salah satunya adalah darah tertinggi 7 warna ini. Lalu 2 lainnya. Katakan padaku, di mana ayahku? Long Chen menggertakkan giginya dengan marah. Dia hanya melepaskan Long Aotian saat itu untuk mengetahui keberadaan ayah dan ibunya. Meski dia tidak tahu di mana ibunya berada, berdasarkan karakter Luo Zichuan, ibunya seharusnya tidak berada dalam bahaya. Namun, keberadaan ayahnya masih menjadi misteri. Ketika Long Chen mencari keluarga panjang, mereka menarik seluruh keluarga mereka dan pergi tanpa meninggalkan petunjuk. Jadi, sekarang dia melihat Long Aotian lagi, dia harus mengetahui keberadaan ayahnya. Ayahmu, jangan khawatir, ayahmu masih hidup. Dia baik-baik saja. Lagi pula, dengan kehadiranku, siapa yang berani menyentuhnya? Hehe, putranya menyebabkan kematian orang tuaku, jadi bagaimana mungkin aku tidak membiarkannya hidup? Hahaha. Long Aotian mungkin tertawa, tapi dia menggertakkan giginya dengan marah. Permusuhannya dengan Long Chen tidak lagi sesederhana mencuri darah, tulang, dan akarnya. Long Aotian telah menyebabkan keluarga Long Chen berpisah. Adapun Long Chen, dia telah membunuh orang tua Long Aotian sebagai cara untuk mendapatkan bunga atas utangnya kepadanya. Long Chen membenci Long Aotian, dan Long Aotian membenci Long Chen. Kedua kebencian mereka telah mencapai titik terpatri dalam jiwa mereka. Meskipun Long Aotian belum mati dan bahkan mendapat untung dari kekalahannya terakhir kali, dia masih disiksa oleh Long Chen. Dia sekarang mungkin mendapat dukungan dari klan Long yang dahulu kalah. Tetapi sebelum itu, setelah Long Chen memberinya pil tanah hitam, dia sangat kesakitan sehingga dia berpikir untuk bunuh diri berkali-kali. Di dunia abadi, dia tidak dapat menahan rasa sakit ini dan ingin bunuh diri. Penyiksaan itu tak tertahankan. Belakangan, seorang ahli dari keluarga panjang secara paksa menyegel basis kultivasinya, membuatnya bahkan tidak bisa bunuh diri. Namun, mereka tidak dapat menutup rasa sakitnya, jadi dia disiksa setiap detik. Justru rasa sakit yang mengerikan inilah yang telah merangsang keinginan melindungi diri dari darah roh, akar roh, dan tulang rohnya. Tidak peduli berapa banyak rasa sakit yang dia alami, dia tidak akan mati. Dia akhirnya mempertahankan jejak hidupnya. Selama waktu itu benar-benar kasus hidup yang lebih buruk daripada kematian. Awalnya, keluarga panjang memutuskan untuk meninggalkannya karena mereka tidak punya cara untuk menyelamatkannya. Baru kemudian mereka menyadari bahwa darah roh, akar roh, dan tulang roh Long Aotian sangat kuat. Tidak peduli bagaimana racun itu mengamuk, itu tidak dapat mengambil nyawanya. Akibatnya, mereka meminta bantuan dari para ahli di klan, dan seseorang melintasi surga hanya untuk memeriksanya. Setelah mengetahui bahwa Long Aotian memiliki potensi untuk menjadi Triple Supreme, ahli ini segera mengirimnya ke tanah leluhur klan Long, bersedia membayar berapapun harganya. Mereka bahkan mengganggu leluhur-leluhur. Dengan para patriark yang mengambil tindakan secara pribadi, racun di tubuhnya dihilangkan. Mereka menghabiskan banyak sumber daya dan upaya untuk membersihkan darah roh, akar roh, dan tulang roh Long Aotian. Sejak saat itu, Long Aotian melonjak, berdiri jauh di atas semua jenius surgawi lainnya. Dia menjadi jenius terkuat klan Long abadi dari generasi ini. Selain itu, potensinya dipandang tinggi di antara semua patriark. Mereka memiliki harapan besar padanya. Long Aotian saat ini dapat dikatakan tidak menginginkan apapun di dalam klan Long yang dahulu kalah. Jika dia menginginkan angin, ada angin. Jika dia menginginkan hujan, ada hujan. Tidak ada orang yang bisa menandinginya. Namun, masih ada satu simpul di hatinya. Itu adalah Long Chen, orang yang sangat dibencinya. Sekarang keduanya bertemu sekali lagi, keduanya menjadi seperti binatang haus darah yang saling melotot dengan mata merah. Ketika Long Aotian berkata bahwa Long Zantian ada di tangannya, kepala Long Chen berdengung. Kemarahannya meledak. Jika Long Zantian ada di tangannya, tak terbayangkan seberapa banyak dia disiksa. Memikirkan hal ini, kemarahan Long Chen tidak terkendali.
Aku bisa membuatmu hidup lebih buruk dari kematian sekali, jadi aku bisa melakukannya untuk kedua kalinya. Raungan Long Chen seperti guntur. Setelah itu, niat membunuh mengguncang kehampaan, dan 10.000 Tao melolong. Saat cincin dewanya berputar, ketujuh bintangnya bergetar. Dia tidak menahan sedikit pun kekuatan saat dia meninju Long Aotian. Teruslah bermimpi. Aku bukan lagi Long Aotian yang dulu. Mulai hari ini, hanya aku yang akan berkuasa di 9 langit dan 10 negeri. Semua orang hanyalah batu loncatan di jalanku menuju puncak. Adapun kamu, Long Chen, kamu akan menjadi langkah pertamaku. Darah ilahi menginfeksi, kehancuran surgawi. Manifestasi Long Aotian muncul. Itu adalah dunia sunyi yang beraneka warna. Begitu dunia ini muncul, aura agung terbentang, menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda apa itu Supreme sejati, apa kekuatan sejati itu. Long Aotian tidak mengelak di depan serangan Long Chen. Dia melepaskan tinjunya sendiri. Dua musuh bebuyutan yang ditakdirkan ini sekali lagi bentrok di dunia abadi. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 3842. Saat mereka berdua bentrok, aura mereka meledak dengan hebat. Bahkan sebelum benar-benar bertukar pukulan, ruang sudah bergemuruh dan meledak. Danau emas mulai beriak dan melepaskan ombak besar. Ledakan. Keduanya melepaskan tinju, dan tabrakan itu mengguncang seluruh dunia ini. Bahkan garis batas surgawi bergetar. Setelah itu, gelombang ki meledak, meniup keduanya kembali. Bentrokan langsung ini tidak memiliki teknik atau keterampilan apapun. Itu adalah bentrokan kekuatan fisik murni. Namun, ketika aura mereka meledak, tekanan tirani menimpa semua orang, mencekik mereka. Dengan pertarungan Long Chen dan Long Aotian, Yin Changsheng, 9 dunia bawah Luocha, dan Ji Wuming berhenti. Mereka tidak menyangka ahli seperti itu tiba-tiba muncul. Ini adalah kesempatan sempurna bagi mereka untuk menguji seberapa kuat Long Chen. Tanpa darah tertinggi 7 warna Anda hanya bisa menggunakan darah esensi lain untuk menggantikannya. Tetapi bahkan jika Anda memiliki darah esensi naga sejati, lalu kenapa? Anda hanya bisa ditekan. Long Aotian melepaskan pukulan lain. Kali ini, dunia warna-warni dalam manifestasinya menjadi aktif, seolah-olah itu adalah gulungan lukisan megah yang warnanya kini bergerak. Dunia menjadi hidup dan hidup. Pada saat ini, tinjunya ditutupi lapisan cahaya ilahi. Saat jatuh, dunia berguncang dan kumpulan retakan spasial raksasa muncul. Kekuatan tinju ini 10 kali lebih besar dari yang pertama. Karena aku berani melepaskanmu saat itu karena aku yakin bisa mengalahkanmu lagi. Di depanku, kamu hanya bisa dikalahkan. Bintang-bintang Long Chen bergetar. Ketika ki ungunya yang tenang meletus, mereka tersulut menjadi api ungu. Ini adalah pertama kalinya Long Chen melepaskan ki violetnya tanpa menahan diri. Setelah terbiasa dengan kekuatan barunya, tubuhnya sepenuhnya mampu menahan tekanan ki ungunya. Violet ki menyembur keluar dari 108.000 bintang di belakangnya, yang langsung menyala dengan cahaya, menjadi seperti matahari yang melepaskan kekuatan tanpa akhir. Kekuatan itu mengalir melalui tubuh Long Chen seperti sungai. Ledakan. Keduanya sekali lagi bentrok. Kali ini, kehampaan meledak dan kekuatan liar terbentang. Retakan muncul di langit-langit di atas kepala mereka. Apakah itu sisi garis batas surgawi ini atau yang lainnya? Retakan raksasa muncul. Sepertinya dunia ini akan runtuh kapan saja. Keduanya jatuh kembali sekali lagi setelah bentrok tinju. Begitu mereka melakukannya, aura mereka meletus seperti gunung berapi yang telah disegel selama jutaan tahun. Long Chen, saya akan menunjukkan kepada Anda manifestasi saya. Anda kemudian akan tahu perbedaan di antara kami. Darah ilahi menginfeksi kehancuran surgawi hanyalah bentuk pertama. Sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda bentuk kedua, Seven Planet World Suppression. Long Aotian mengangkat tangannya ke arah langit dan meraung. Rambutnya yang panjang mencambuk tubuhnya. Saat manifestasinya bergemuruh dan menggelegar, gelombang ki yang keras menyembur keluar. Pada saat ini, dua warna baru muncul di dunia manifestasinya yang beraneka warna. Mereka hitam dan putih. Ketika mereka muncul, itu seperti matahari dan bulan muncul. Matahari cerah, dan bulan gelap, satu yang dan satu ying. Dengan penambahan hitam dan putih ini, aura Long Aotian melambung tinggi, melepaskan gelombang ki yang menjelajahi dunia ini. Mo Mian dan yang lainnya tertegun. Long Aotian saat ini benar-benar menakutkan. Dia seperti dewa langit yang tak tertandingi, dengan aura yang mengguncang jiwa mereka. Armor pertempuran bintang 7. Valet ki berputar di sekitar tubuh Long Chen seperti jutaan naga terbang. Auranya juga telah mencapai titik kritis. Semua valet ki-nya melonjak ke arah Feng Fu Star-nya. Bintang Feng Fu, bintang Aliot, bintang nasib kehidupan, istana pencerahan, bintang gerbang ilahi, bintang Netergate, dan bintang menara valet menyala satu persatu. Setiap kali salah satu dari mereka menyala, auranya naik ke tingkat yang baru. Terakhir kali, dalam pertarungannya dengan Si Yang, meskipun Long Chen telah memanggil armor pertempuran bintang 7, itu bukan versi lengkap. Saat itu, meskipun ketujuh bintang menyala, itu masih satu langkah lagi dari Seven Star Battle Armor yang lengkap. Salah satu alasannya adalah karena Long Chen tidak perlu mengambil langkah itu untuk mengalahkan Si Yang. Alasan lainnya adalah karena dia tidak sepenuhnya percaya diri bahwa dia dapat menahan dampak dari langkah terakhir itu. Namun, sekarang Long Chen harus melewati langkah terakhir itu karena Long Aotian saat ini telah menekannya sampai perlu melakukannya. Dia benar-benar lawan paling menakutkan yang pernah ditemui Long Chen. Aura Long Chen meledak dengan eksplosif. Ketika bintang menara valet ketujuh menyala, ki ungu di sekelilingnya menyala. Api ungu kemudian berkobar di sekelilingnya, menyulut hukum Tao surgawi. Namun, yang mengejutkan Guoran, Xia Chen, dan yang lainnya adalah saat kedua aura mereka mengamuk, manifestasi Long Aotian hampir memenuhi seluruh dunia ini, menekan manifestasi Long Chen. Itu tidak dapat membebaskan diri dari batasan Long Aotian. Itu seperti ada pohon raksasa yang menghalangi semua sinar matahari untuk mencapainya. Akibatnya, manifestasi Long Chen tampak jauh lebih lemah di depan manifestasi Long Aotian. Bos, ekspresi Guoran berubah. Jika manifestasi Long Chen ditekan, maka tidak mungkin dia bisa menandingi Long Aotian. Long Aotian terlalu kuat. Long Chen, sepertinya aku melebih-lebihkanmu. Di bawah penindasan manifestasi saya, saat ini Anda bahkan tidak dapat menerima satu pukulan pun dari saya. Long Aotian memandang Long Chen dengan mengejek. Manifestasinya bergetar, melepaskan cahaya ilahi yang tak berujung di sekelilingnya. Long Aotian tidak terburu-buru untuk menyerang. Dia tampaknya memiliki kepercayaan diri yang luar biasa, jadi dia dengan arogan memandang rendah Long Chen. Dengan kebenciannya pada Long Chen, membunuh Long Chen seperti ini terlalu mudah melepaskannya. Dia ingin Long Chen mati tersiksa dan dirugikan. Dia ingin mengembalikan rasa sakit yang dia derita karena dia 1000 kali lipat. Sepertinya aku juga melebih-lebihkanmu. Anda hanyalah seekor babi yang mengingat makan tetapi tidak memukul. Bahkan setelah disiksa oleh pil obat saya begitu lama, Anda masih belum belajar. Kesombonganmu semuanya palsu. Ini tidak lebih dari upaya untuk menutupi rasa rendah diri Anda sendiri.
Segala sesuatu yang Anda andalkan tidak berasal dari Anda. Itu semua berasal dari cara orang lain yang tidak tahu malu. Ketika semua kekuatan luar itu dilucuti dari Anda, apa yang tersisa? Saya akan menjawab untuk Anda, ketika Anda kehilangan barang-barang itu, yang tersisa hanyalah apa-apa. Manifestasi Long Chen bergetar dan ketujuh bintangnya terus bergetar. Meskipun ditekan dan dipaksa masuk ke ruang yang lebih kecil, Long Chen tidak sedikit pun panik. Kata-kata ini menusuk jauh ke dalam hati Long Aotian. Seperti yang dikatakan Long Chen, tidak ada yang diperolehnya dengan usahanya sendiri. Harga dirinya, kesombongannya, semuanya untuk menutupi rasa takut dan rendah diri di dalam hatinya. Meskipun dia sangat kuat sekarang, dia masih mengalami mimpi buruk. Dia akan melihat semua yang telah dia curi. Dia juga melihat dirinya menjadi tidak lebih dari orang biasa. Perasaan hidup yang lebih buruk dari kematian terus kembali. Dia tahu bahwa Long Chen telah menjadi iblis hati utamanya. Jika dia ingin terus berkultivasi, dia harus membunuh Long Chen. Kalau tidak, cepat atau lambat, dia akan dikonsumsi oleh iblis hatinya. Setelah diekspos oleh Long Chen, dia meraung dengan marah, omong kosong. Aku akan membantaimu sekarang juga. Long Aotian membalik di udara dan diinjak, menukik ke bawah seperti Goshao. Rune warna-warni kemudian mengalir di atas tangannya seperti cakar tajam yang menusuk ke arah Long Chen. Saat itu, cahaya ilahi bintang menara Valet menyinari bintang Feng Fu. Pada saat ini, 7 bintang telah terhubung sepenuhnya. Ini adalah armor pertempuran bintang 7 yang lengkap. Ledakan. Dengan ledakan yang menggetarkan surga, cahaya astral meletus di sekitar Long Chen, dan dia melepaskan pukulan langsung ke Long Aotian. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 3843. 7 bintang terang di belakang Long Chen membentuk cincin berbintang, dan kekuatan mereka mengalir dalam lingkaran tanpa akhir. Tidak ada jejak kekuatan mereka yang bocor. Terakhir kali, saat dia memanggil Seven Star Battle Armor, dia masih belum berani menghubungkannya dalam lingkaran yang sempurna. Itu karena jika dia tidak melepaskan sebagian energinya ke udara, dia mungkin akan meledakkan dirinya sendiri dengan kekuatannya. Namun, setelah terbiasa dengan kekuatan barunya dalam waktu yang lebih lama, dia mendapatkan lebih banyak pengalaman menggunakan meridiannya yang lebih kuat dan sekarang dapat sepenuhnya mengendalikan kekuatan armor pertempuran bintang 7. Saat kekuatan ketujuh bintangnya mulai mengalir, energi meledak keluar dari tubuhnya. Kekuatan kepalan ini bisa merobek kubah langit. Ledakan. Dengan tabrakan yang menggetarkan surga, retakan raksasa muncul di langit dan bumi. Seolah-olah seluruh dunia ini akan hancur. Setelah itu, gelombang kiliar membentuk domain kematian yang menyebar dengan cepat. Danau emas di bawah kaki semua orang langsung diledakkan menjadi kabut emas. Akibatnya, Yin Changsheng, Ji Wuming, dan yang lainnya segera mengeluarkan kekuatan penuh mereka hanya untuk menguatkan diri. Bahkan kemudian, mereka terlempar kembali oleh dampak ini. Di sisi lain, Xia Chen sudah siap. Dengan jimatnya, dia membawa Yue Xiaoqian, Monian, dan Guoran lebih dulu. Jadi, pada saat mereka diterpa angin astral itu, mereka telah sangat melemah. Meski begitu, Xia Chen merasa seperti angin astral seperti pisau di wajahnya. Rasanya seperti dagingnya dipotong dari tubuhnya. Lihat, tiba-tiba, Guoran menunjuk ke dasar danau emas. Danau itu telah terpesona oleh pertukaran Long Chen dan Long Aotian, mengungkapkan dasarnya. Ada 36 peti mati yang terletak di dasar danau. Saat mereka terungkap, kiliar yang sunyi menyerang mereka. Aura itu membuat rambut Guoran dan yang lainnya berdiri tegak. Rasa teror yang tak terlukiskan kemudian memenuhi semuanya. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengarahkan pandangannya pada mereka. Tidak baik, kami telah terlibat dalam beberapa karma yang mengerikan. Monian bingung saat melihat peti mati. Sebagai perampok kuburan profesional, dia akrab dengan semua jenis makam dan telah menjarah banyak darinya. Secara alami, hal itu mengakibatkan dia terlibat dengan banyak hal yang tidak menguntungkan. Inilah artinya melihat lebih banyak hantu di malam hari. Sebelum memasuki makam surgawi ini, Monian telah memasang penghalang. Ini adalah teknik rahasia istana tanpa batas untuk melindungi dari energi tak terlihat seperti karma dan kutukan. Namun, ketika peti mati ini muncul, Monian terkejut menemukan bahwa penghalang yang dia buat langsung hancur. Itu tidak memiliki efek sedikit pun. Munculnya peti mati ini membuat hati semua orang terguncang. Sebagai ahli, mereka dapat mengatakan bahwa mereka baru saja terinfeksi oleh suatu karma. Perasaan ini seperti monster yang menakutkan telah mengarahkan pandangannya pada mereka. Rasanya juga mereka tidak akan pernah lepas dari tatapan itu selama sisa hidup mereka. Ekspresi Yin Changsheng, 9 dunia bawah Luocha, dan Ji Wuming berubah. Begitu terlibat dalam karma semacam ini, tidak ada jalan keluar. Peti mati itu memiliki ukiran totemik kuno di atasnya. Ada monster pohon, bunga aneh, serta binatang buas yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ahaha, tiba-tiba, ratusan ahli ras iblis dan balai pil suci berteriak pada saat bersamaan. Mereka menutupi mata mereka dengan tangan, dan darah segar mengalir dari sela-sela jari mereka. Pada saat yang sama dengan darah yang mengalir, daging yang membusuk juga terlihat di dalamnya. Jangan lihat peti mati itu. Jangan menatap mata ukiran binatang itu. Jika hidupmu tidak cukup kuat, karma ini akan langsung membunuhmu. Teriak Yin Changsheng, menghentikan para ahli aula pil suci untuk melihat mereka. Meskipun dia tidak tahu asal-usul peti mati ini, karma mengerikan ini telah menjangkiti mereka. Bahkan dia merasa menggigil dan jiwanya bergetar. Tempat ini memiliki sesuatu yang tak tersentuh terkubur di dalamnya. Di bawah kuali misterius itu ada danau emas, dan di bawah danau emas ada peti mati ini. Siapapun dapat mengatakan bahwa peti mati itu adalah jantung sebenarnya dari makam surgawi. Tiba-tiba, dua raungan keras mengguncang dunia ini, dan gelombang kiliar menghantam semua orang. Gelombang ki itu menggempur dunia tanpa jeda. Baru pada saat itulah orang-orang menarik perhatian mereka dari peti mati ke udara, di mana tinju Long Chen dan Long Aotian masih terkunci dalam pertempuran. Mereka melepaskan semua kekuatan mereka untuk menekan yang lain. Semua orang bisa melihat retakan di mana kepalan tangan mereka bertemu, dan retakan itu terus tumbuh. Rune Grand Dao runtuh, fragmen ruang waktu terbang. Di bawah kekuatan dahsyat mereka, seluruh dunia ini meratap, seolah-olah akan meledak kapan saja. Lantai atas di atas mereka telah berubah menjadi debu di beberapa titik. Seluruh makam surgawi bergetar, dan mayat di dinding berjatuhan. Tempat ini dalam kekacauan. Para ahli yang hadir ketakutan. Mereka belum pernah menyaksikan pemandangan mengerikan seperti itu sebelumnya. Keduanya tampak berniat menghancurkan seluruh dunia ini bersama mereka. Long Chen dan Long Aotian saling melotot, keduanya meledak dengan niat membunuh. Mereka tidak peduli dengan segala sesuatu di sekitar mereka. Mereka hanya punya satu pikiran, mengalahkan yang lain dengan cara yang paling langsung dan paling brutal. Saat kekuatan mereka mengamuk, gelombang ki mereka menghantam garis batas surgawi. Itu sebenarnya dipengaruhi oleh kekuatan mereka dan mulai bergemuruh. Namun, hal yang aneh adalah bahwa meskipun garis batas surgawi terguncang, kuali perunggu di tengahnya tidak terguncang sedikit pun. Tampaknya itu sama sekali tidak terpengaruh oleh garis batas surgawi.
Seluruh makam surgawi meratap, yang lain tidak berani melakukan gerakan gegabah. Bahkan Monian, yang bernafsu pada peti mati itu, hanya menilai mereka secara diam-diam, menunggu untuk mendapatkan lebih banyak informasi sebelum bergerak. Meskipun peti mati itu sangat menakutkan, karena mereka sudah terlibat dengan karma mereka, tidak ada lagi yang perlu ditakuti. Dia sangat ingin tahu keberadaan menakutkan apa yang terkubur di dalam peti mati itu. Namun, dia masih belum bisa bergerak. Jika dia melakukannya, Ji Wuming, Yin Changsheng, 9 dunia bawah Luocha, Xi Yang, dan yang lainnya juga akan bereaksi. Jumlah mereka terlalu banyak. Setiap gerakan gegabah akan merugikan, jadi Monian sedang menunggu kesempatan yang lebih cocok. Untuk saat ini, dia hanya menonton pertarungan Long Chen dan Long Aotian. Ledakan, Long Chen dan Long Aotian terlempar ke belakang pada saat bersamaan. Setelah itu, retakan spasial menghilang dan suara yang menusuk telinga juga mereda. Seluruh dunia terdiam. Bagus, seperti yang diharapkan darimu, Long Chen. Anda belum mengecewakan saya. Saya masih memiliki banyak kartu truf yang belum saya gunakan. Jika Anda sudah kalah, itu akan membosankan. Long Aotian berdiri di udara. Manifestasinya berdenyut menurut irama misterius. Pada saat ini, dia melihat Long Chen seperti binatang buas yang melihat mangsanya. Long Aotian tidak terlalu terkejut dengan kekuatan Long Chen. Sebaliknya, dia tampak bersemangat. Bahkan melawan kekuatan penuh Long Chen, dia percaya diri. Tidak masalah berapa banyak kartu truf yang kamu miliki. Anda tidak akan pernah bisa lepas dari nasib Anda dipukuli. Saat kamu mencuri darah roh, akar roh, dan tulang rohku, takdirmu telah ditentukan. Long Chen juga terbakar dengan niat bertarung. Seolah-olah dia hidup untuk berperang. Hanya dalam pertempuran dia bisa memahami dirinya sendiri, hanya dalam pertempuran dia bisa melihat dirinya dengan jelas. Hahaha, kamu masih sangat sombong. Biarkan saya melihat berapa lama Anda bisa bertahan dengan kesombongan itu. Saat berikutnya, Long Aotian merentangkan tangannya, dan dunia dalam manifestasinya tiba-tiba berubah warna. Ketika cahaya keemasan meletus dari dunia di belakangnya, dia menembak ke arah Long Chen. Ki logam tajam. Dia bisa mengendalikan energi logam. Xia Chen berteriak kaget. Cahaya keemasan itu seperti pedang emas yang tajam. Yang paling menakutkan dari semuanya, saat pedang emas ini terbang keluar dari manifestasinya, tanah makam surgawi juga berubah menjadi emas. Pedang emas itu langsung menyedot energi logam dunia ini. Pada saat ini, Yin Changsheng, 9 dunia bawah Luocha, dan ekspresi lainnya semuanya berubah. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 3844. Pedang emas memenuhi udara, dan mereka langsung mengekstraksi energi logam dunia ini. Saat mereka merobek dunia, cahaya ilahi mereka begitu keras sehingga orang tidak berani melihat mereka secara langsung. Ketika kilogam tajam Long Aotian bergabung dengan energi logam dunia, jutaan pedang emas membentuk banjir emas yang menerjang Long Chen. Ledakan. Pada saat ini, cahaya astral menyala di kepalan tangan Long Chen. Dia langsung meninju semburan pedang emas itu, menghasilkan cahaya keemasan memenuhi dunia. Pedang emas yang tak terhitung jumlahnya hancur. Namun, Long Chen menabrak dinding di belakangnya dengan kejam karena dampak dari semburan emas. Setelah dihancurkan, semburan emas sekali lagi bergabung dan menabrak Long Chen seperti naga emas. Pedang emas ini sangat tajam. Meskipun Long Chen berhasil menghancurkan banyak dari mereka dengan satu serangan, jumlahnya terlalu banyak. Banyak dari mereka melewati tubuhnya, meninggalkan banyak luka padanya. Hanya dalam sekejap, darah mewarnai jubahnya. Long Chen tertutup sisik naga, tapi dia tidak bisa menahan pedang tajam itu. Meskipun tubuhnya telah mencapai tingkat kekuatan yang mengerikan, dia masih terluka. Dari sini, bisa dilihat betapa tajamnya pedang emas itu. Mereka tidak kalah dengan benda-benda ilahi domain dunia. Meskipun dia terluka, itu tidak lebih dari luka yang dangkal. Pedang ini tidak dapat menimbulkan ancaman fatal baginya. Melihat mereka kembali padanya, Long Chen meraung dan benar-benar mengambil inisiatif untuk terjun ke semburan emas ini. Cahaya astral meledak dari tinjunya. Dengan tangan kosong, dia memukul semburan emas ini. Long Chen terjun ke dalam banjir untuk mencegahnya mengumpulkan lebih banyak momentum. Tinjunya menari bersama dengan cahaya keemasan, dan rune emas yang hancur mewarnai dunia dengan rona baru. Rune yang hancur itu tidak menghilang. Sebaliknya, mereka direformasi, menjadi pedang tajam yang sekali lagi menyerang Long Chen dalam semburan tak berujung. Meski begitu, pedang emas itu tidak dapat menghentikan Long Chen. Dia benar-benar mendorong semburan emas ini menuju Long Aotian. Long Aotian tersenyum sinis. Niat bertarung muncul di matanya. Long Chen, kamu harus bertahan. Saya berharap dapat menunjukkan kepada Anda kekuatan penuh dari darah tertinggi 7 warna Anda sebelum kematian Anda. Tiba-tiba, segel tangan Long Aotian berubah dan manifestasinya sekali lagi berubah warna. Itu berubah dari emas menjadi merah api. Setelah itu, rune api terbang keluar dari manifestasinya. Energi api. Semua orang terkejut. Selain energi logam, Long Aotian juga mengendalikan energi api. Ketika energi api ini muncul, energi api dunia tersedot hingga kering seperti energi logamnya. Semburan api kemudian menyulut dunia saat menyerbu Long Chen. Arus logam yang tajam sekarang memiliki amukan api yang bercampur di dalamnya. Melihat ini, Long Chen hanya mendengus, dan angin astral bertiup dari tinjunya. Kedua arus ini hancur berkeping-keping. Lagi, teriak Long Aotian. Saat berikutnya, bumi runtuh, dan pilar bumi raksasa membubung ke langit menuju Long Chen. Ledakan, Long Chen menghancurkan tinjunya. Pilar bumi runtuh, tetapi Long Chen terlempar ke langit dengan kekuatan yang menakutkan. Energi bumi. Orang-orang terkejut lebih jauh. Long Aotian juga memiliki energi bumi. Mungkinkah? Setelah itu, bumi runtuh dan tanaman merambat terbang seperti ular sanca. Long Chen masih di tengah-tengah terbang kembali dari pilar bumi, tetapi tanaman merambat sudah menjalin jaring di sekitar Long Chen, langsung mengikat dan mengencangkannya. Merusak, raungan menggelegar terdengar. Setelah itu, tanaman merambat itu meledak, berhamburan berkeping-keping. Tapi kemudian, pecahan itu benar-benar berakar di udara dan sekali lagi tumbuh, berubah menjadi lebih banyak tanaman merambat raksasa yang melingkari Long Chen. Energi kayu. Tiba-tiba, udara bergetar dan hujan cahaya turun dari langit. Hujan itu seperti anak panah yang menusuk ke arah Long Chen. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana seseorang bisa menggunakan kelima elemen sekaligus? Orang-orang berteriak kaget. Ini tidak masuk akal. Logam, kayu, air, api, tanah. Kelima bentuk energi berkelok-kelok di seluruh dunia. Mereka semua menyerang Long Chen, tetapi tidak satu pun dari mereka memukul mundur yang lain. Setiap bentuk energi berakibat fatal. Menghadapi mereka, tinju Long Chen terus menari, dan ki-umunya terus meletus. Dia dengan ganas melakukan serangan balik terhadap 5 kekuatan unsur. Long Chen, apakah kamu melihat? Ini adalah kekuatan darah tertinggi 7 warna Anda. Ini semua seharusnya menjadi milikmu. Sayangnya, Anda tidak memiliki nasib itu. Siapa yang peduli dengan Double Supreme atau bahkan Triple Supreme?
Saya bahkan belum mengolah darah tertinggi saya ke puncaknya, dan saya sudah memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Setelah Supreme Bond dan Supreme Root saya terbangun sepenuhnya, ketiganya akan bergabung menjadi satu. Siapa yang mungkin akan cocok untukku di dunia ini? Sayangnya, Anda tidak akan hidup untuk melihat saya menggabungkan ketiganya dan menjadi tak tertandingi. Tapi itu baik-baik saja. Saya akan sepenuhnya menunjukkan kekuatan darah tertinggi saya kepada Anda. Saya akan menunjukkan kepada Anda betapa menentang surga dari 3 hal yang saya curi dari tubuh Anda. Dibunuh oleh darah tertinggimu sendiri, bukankah itu sangat ironis? Hahaha. Long Aotian mengangkat kepalanya dan tertawa. Apa yang menjadi milikku secara alami akan diambil kembali oleh diriku sendiri. Meninggalkan mereka bersama Anda tidak lebih dari membuat Anda menjaga mereka. Saya harus berterima kasih kepada Anda karena telah menghabiskan begitu banyak waktu dan energi untuk membantu saya membesarkan mereka. Long Chen terus berjuang melalui 5 arus unsur. Meski berlumuran darah, ekspresinya sama sekali tidak panik. Dia masih setenang air. Mulutmu cukup fasih. Biarkan saya melihat berapa lama Anda bisa begitu tangguh. Kekuatan darah tertinggi 7 warna tidak berhenti di sini. Saya akan membiarkan Anda mengerti saat Anda mati. Segel tangan Long Aotian berubah sekali lagi. Tiba-tiba, 5 arus bergetar, dan mereka membentuk rune raksasa. Pada awalnya, mereka tidak jelas, tetapi kemudian mereka bergabung bersama untuk membentuk bola cahaya raksasa yang menjebak Long Chen di dalamnya. 5 rune mengalir, membentuk 5 simbol totemik. Melihat lebih dekat, totem itu tampaknya adalah Azure Dragon, White Tiger, Vermilion Bird, Black Tortoise, dan Kilin yang legendaris. Ketika kelima totem itu muncul, bola cahaya bergetar dan 5 raungan terdengar. Suara-suara itu sepertinya berasal dari zaman kuno dan dipenuhi dengan niat membunuh yang mematikan. Mereka membuat telinga orang sakit dan mengguncang jiwa mereka. Karena mereka, beberapa ahli yang lebih lemah dari ras iblis dan aula pil suci pingsan, darah mengalir keluar dari telinga mereka. Bahkan jika setiap orang di sini adalah yang tertinggi, di depan tekanan mental ini, sebagian dari mereka tidak dapat menahannya. Adapun Long Chen, dia berada di dalam bola cahaya. Tekanan yang dialami sejuta kali lebih besar. Namun, ekspresinya masih tenang. Dia hanya melihat kelima totem itu. Beristirahat dalam damai. Ikatan 5 roh. Bola cahaya tiba-tiba muncul di tangan Long Aotian juga. Lebarnya hanya 1 inci tetapi bentuknya persis sama dengan yang menjebak Long Chen. Dia kemudian mengepalkan tangannya. Cahaya di sekitar Long Chen menekannya, dan Long Chen merasakan ruang berputar dengan keras. Long Aotian mencoba untuk langsung menghancurkannya. Long Chen mendengus. Kamu masih bodoh seperti dulu. Setelah mengatakan itu, dia menunjuk satu jari. Satu nyala api langsung menyentuh totem Vermilion Bird. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 3845. Bola cahaya berkontraksi, dan langit dan bumi bergetar. Kekuatan ini membuat hati orang-orang mengepal. Itu adalah serangan dengan kekuatan apokaliptik. Guoran dan yang lainnya langsung tegang. Mereka tahu bahwa langkah ini harus menjadi salah satu pukulan pembunuh Long Aotian. Namun, tanpa diduga, tepat ketika bola cahayanya menyusut, Long Chen hanya menunjuk ke totem Vermilion Bird. Api tak berujung menyembur keluar dari totem Vermilion Bird. 5 energi di dalam bola awalnya seimbang sempurna, tetapi dengan injeksi energi Long Chen, bola itu langsung kehilangan keseimbangan. Ledakan, rune tak berujung terbang. Bola cahaya yang mengerikan itu dipatahkan dengan satu jari dari Long Chen. Semua ahli yang hadir terkejut. Teknik mengerikan seperti itu telah dipatahkan dengan lambaian tangan Long Chen. Melihat ekspresi tidak mengerti Monian dan yang lainnya, Yue Xiaoqian menjelaskan, 5 energi unsur menahan dan mendukung satu sama lain. Alasan Long Aotian dapat menggunakan kelima energi elemen sekaligus adalah karena dia menggunakan dao dari 5 elemen. Adapun Long Chen, dia memiliki energi api, dan hanya dengan memasukkan sedikit saja ke dalam totem Vermilion Bird, energi totem Vermilion Bird mengalahkan energi kayu Azure Dragon. Dengan keseimbangan dari 5 elemen rusak, teknik ini secara alami hancur dengan sendirinya. Baru saat itulah Monian dan yang lainnya mengerti. Jadi itu trik yang sangat sederhana. Tapi tanpa penjelasan Yue Xiaoqian, mereka tidak akan bisa membayangkan bagaimana Long Chen bisa menghancurkan jurus pembunuh seperti itu dengan ujung jarinya. Long Aotian tampaknya tidak terkejut bahwa tekniknya rusak, seolah-olah itu semua sesuai harapannya. Dia kemudian melambaikan tangannya, dan 5 totem terbang ke arahnya, mencap dirinya sendiri di dahi, tangan, dan kakinya. Kilin ada di dahinya, burung vermilion di tangan kirinya, harimau putih di tangan kanannya, naga Azure di kaki kirinya, dan kura-kura hitam di kaki kanannya. Kekuatan 5 elemen totem langsung menyatu dengan tubuhnya. Ketika itu terjadi, langit dan bumi bergetar seolah-olah dia telah menjadi penguasa dunia, eksistensi tak terkalahkan yang mengendalikan semua hukum. Auranya benar-benar berubah, menjadi lebih mendominasi dan bahkan lebih menindas. Long Chen, apa menurutmu aku tidak tahu kamu memiliki energi api? Apa menurutmu menghancurkan Five Spirit Beingku adalah sesuatu yang bisa dibanggakan? Tanda seru. Kamu terlalu naif. Long Chen, aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Akan kutunjukkan betapa mengerikannya darah tertinggi 7 warnamu. Aku akan membuatmu mati merasakan keengganan dan ketidakberdayaan yang tak ada habisnya. Aku akan mengembalikan semua rasa sakit yang kau berikan padaku berlipat 1000. Long Aotian tersenyum sinis, tatapannya tajam. Di benua surga bela diri, kamu mengatakan bahwa tubuh fisikmu adalah yang terkuat. Hari ini, aku akan mengalahkanmu di area terkuatmu. Apa yang saya miliki awalnya milik Anda, tetapi Anda hanya dapat menonton karena semuanya diambil dari Anda. Anda tidak berdaya untuk melawan. Kamu hanya bisa mati menderita. Long Aotian tiba-tiba melepaskan pukulan sederhana. Saat berikutnya, gambar kepala emas jatuh seperti gunung raksasa. Pukulan ini keluar tanpa segel tangan dan tanpa mengumpulkan energi apapun. Namun, semua energi logam dunia masih mengikuti pukulan itu. Long Aotian mampu melepaskan serangan yang begitu kuat tanpa persiapan apapun. Ketika tinju emas seperti gunung jatuh, hati Long Chen bergetar. Tekanan di balik tinju ini membuatnya tidak bisa bernapas. Namun, tinju ini tidak menyerang Long Chen. Sebaliknya, itu terbang melewatinya, menabrak tanah di bawah. Tinju ini langsung mengenai 36 peti mati. Kekuatan yang mengerikan menyebabkan tanah runtuh dan bumi berubah menjadi kehampaan. Meski begitu, tinju yang mengerikan ini tidak mampu merusak peti mati itu. Setelah kehilangan dukungan dari tanah, mereka hanya melayang di udara. Tinju tak terbendung yang menghancurkan langit dan bumi ini tidak dapat merusak peti mati itu. Pada saat yang sama orang-orang terpana oleh kekuatan Long Aotian, mereka semua kagum dengan daya tahan peti mati itu. Peti mati hanya melayang di udara. Sekarang, samar-samar orang bisa melihat beberapa rantai tembus pandang yang mengikat mereka ke kuali di garis batas surgawi.
Long Chen, kamu tahu bahwa aku sengaja melewatkan serangan ini. Saya tidak ingin Anda mati secara tidak sengaja terlalu dini. Itu akan membosankan. Long Aotian tidak melihat peti mati itu, juga tidak melihat kuali. Satu-satunya hal yang dia tatap adalah Long Chen, musuh bebuyutannya yang dibenci. Silakan dan serang. Saya juga ingin melihat seberapa kuat darah tertinggi 7 warna saya. Karena saya akan mengambilnya kembali, saya harus siap secara mental, jawab Long Chen dengan dingin. Long Chen juga dipenuhi dengan kebencian terhadap Long Aotian. Niat bertarungnya terus meningkat. Kekuatan Long Aotian berada di luar imajinasi. Tapi semakin kuat Long Aotian, semakin jauh dia memprovokasi niat pertempuran jauh di dalam jiwa Long Chen. Long Chen, jangan buang terlalu banyak energi padanya. Tujuan Anda adalah kuali perunggu itu. Izinkan saya memberitahu Anda, kuali perunggu itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Anda harus menghemat energi untuk membangunkannya. Jangan kalah dalam hal sebesar ini. Suara ahli naga sekali lagi terdengar di benak Long Chen. Jelas, asal-usul kuali perunggu ini sangat besar, dan ahli naga sangat berharap Long Chen mendapatkannya. Orang ini adalah musuh bebuyutanku. Dia juga tahu keberadaan ayahku. Oleh karena itu, saya harus mengalahkannya dan memaksanya untuk meludahkan ayah saya. Adapun sisanya, saya tidak peduli. Long Chen menggelengkan kepalanya. Jika dia menghadapi orang lain, dia pasti akan memilih untuk terlebih dahulu berpikir untuk mendapatkan kuali daripada bertarung. Tapi Long Aotian adalah pengecualian. Keduanya ditakdirkan menjadi musuh bebuyutan. Setiap kali mereka bertemu, akan ada pertempuran sampai mati. Hahaha, kesombongan ini sama seperti dulu. Cibir Long Aotian. Sayangnya, aku bukan lagi Long Aotian yang lama. Saya menyadari hal ini. Long Aotian melepaskan pukulan lain. Kali ini, aura liar mengunci Long Chen, memaksanya untuk menerimanya. Cahaya keemasan berkedip dan berkedip. Setelah itu, rune yang mengalir di atas kepalan tangan Long Aotian meningkat kekuatannya. Seluruh makam surgawi bergetar. Di sisi lain, 7 bintang menyala di kepalan tangan Long Chen, yang diselimuti oleh cahaya suci. Ini adalah bentuk miniatur dari Seven Star Battle Armor. Ini adalah sesuatu yang telah dipahami Long Chen dari 9 ahli waris bintang dalam kesusahan surgawi. Itu untuk mentransfer kekuatan 7 bintang hanya ke satu area tubuh, memungkinkan kekuatan 7 bintang meletus hanya di satu tempat. Saat itu, Long Chen hampir dilumpuhkan oleh salah satu dari 9 ahli waris bintang dengan teknik ini. Itu adalah pertama kalinya dia melihat serangan yang begitu mengerikan. Tapi serangan itu juga memberinya pencerahan. Sebelumnya, energi astralnya hanya bisa mengalir ke seluruh tubuhnya, memberinya perlindungan seluruh tubuh karena tersebar merata di keempat anggota tubuhnya. Tapi pada akhirnya, kekuatan itu tersebar dan tidak mampu berkonsentrasi menjadi satu serangan. Tapi sekarang tanda 7 bintang muncul di tinjunya, semua energi astral di tubuhnya bergabung menjadi satu titik dalam sekejap. Itu seperti gunung berapi yang akhirnya meletus, kekuatannya meledak. Kali ini, saat tinju mereka bertemu, cahaya kemasan hancur dan Long Aotian mendengus, tubuhnya bergoyang. Saat Long Aotian dipaksa mundur, Long Chen mengangkat tangan kirinya dan menamparkan wajahnya dengan kejam. Di depan tatapan kaget semua orang, Long Aotian dikirim terbang langsung menuju kuali perunggu. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 3846. Long Aotian dikirim terbang oleh tamparan dari Long Chen. Tapi saat dia hendak menabrak kuali perunggu, rambutnya berdiri tegak. Sensasi kematian yang menakutkan memenuhi hatinya. Long Aotian terpana dengan perasaan ini. Sejak Patriark Klan Panjang membangunkan darah rohnya, dia tidak pernah merasakan ancaman yang begitu menakutkan. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa jika dia memukul kuali ini, dia pasti akan mati. Sebelumnya, dia hanya fokus pada Long Chen, jadi dia tidak memperhatikan kuali perunggu ini. Baru sekarang dia menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang luar biasa. Tanaman merambat berputar di udara, membentuk jaring di depan kuali dan Long Aotian menabraknya. Jaring hanya bergetar, dan dia terpental. Energi api, tarian burung vermilion. Ditampar oleh Long Chen, Long Aotian sangat marah. Ketika totem burung vermilion muncul di tinjunya, api berkobar. Seruan burung dari burung vermilion abadi samar-samar terdengar merentang hingga saat ini sejak ribuan tahun yang lalu. Suara itu bisa menembus awan dan menghancurkan bebatuan. Itu langsung menembus orang ke jiwa mereka. Jadi bagaimana jika kamu memiliki kekuatan dari 5 elemen? Aku hanya butuh satu kekuatan untuk menghancurkannya. Tidak peduli seberapa kuat darah tertinggi 7 warna itu bukan milikmu. Bahkan jika Anda melakukan yang terbaik, seberapa banyak yang dapat Anda kendalikan. Meskipun kamu mencuri darah roh, akar roh, dan tulang rohku, kamu masih dikalahkan dan akan terus dikalahkan olehku. 7 bintang mengalir di atas kepalan tangan Long Chen. Long Chen merasa riang dengan cara yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Setelah memahami teknik ini, dia tidak lagi merasa memiliki energi yang tak ada habisnya untuk digunakan. Sebaliknya, rasanya dia mampu memusatkan semua energi itu ke satu tempat dan meledakkannya. Long Chen tidak mundur sedikit pun melawan Long Aotian. Tidak masalah apakah itu energi logam atau energi api. Dia akan mengalahkan semuanya dengan satu kepalan tangan. Rune api menari, menembak ke segala arah seperti kembang api yang megah. Cahayanya menyilaukan, tetapi disertai dengan panas yang menakutkan yang mengubah dunia ini menjadi kompor yang menyala. Di sisi lain, kekuatan tinju Long Chen mengguncang langit dan bumi. Teknik yang dia pelajari dari ahli waris bintang 9 ini menunjukkan kepada Long Chen bahwa jika dia ingin menggunakan kekuatan penuh seni tubuh hegemon bintang 9, dia perlu menggunakan keterampilan pertempuran yang menyertainya. Sebelumnya, dia seperti pengemis yang duduk di atas gunung emas. Dia memiliki kekuatan yang sangat besar tetapi tidak ada cara untuk melepaskan semuanya. Tapi sekarang, semua kekuatannya keluar dari tinjunya. Perasaan mampu menghancurkan bahkan langit dan bumi membakar darahnya. Niat bertarungnya meletus. Tinju api Long Aotian hancur berkeping-keping. Bentrokan tinju mereka seperti dua bintang yang saling bertabrakan, dan aura pemusnahan mengguncang hati orang-orang. Saat angin astral mengamuk, peti mati yang melayang di udara itu dipengaruhi oleh kekuatan mereka. Mereka mulai gemetar. Namun, semua orang memperhatikan pertarungan, dan tidak ada yang memperhatikan aura yang tak terlukiskan yang perlahan bocor dari celah di peti mati. Energi air, serangan kura-kura hitam. Energi kayu, Azure Dragon Stab. Energi bumi, ledakan kilin. Tinju Long Aotian berulang kali menyerang, dan rune di tinjunya berulang kali berubah. Logam, kayu, air, api, dan tanah, kelima energi unsur muncul. Setiap kekuatan adalah hukum puncak yang dapat menghancurkan langit. Namun, tidak peduli energi apa yang dia gunakan, Long Chen menghadapinya dengan satu kepalan tangan. Kekuatan penuh dari Seven Star Battle Armor ada di tinjunya. Kekuatan apapun yang dia temui, dia hancurkan dengan satu kepalan tangan. Pada saat ini, Long Chen menyadari bahwa dia baru saja menggenggam rambut superficial terkecil dari tubuh seni tubuh hegemon bintang 9. Sebelum ini, dia tidak bisa dihitung sebagai telah memahami apapun.
Perasaan santai karena semua kekuatannya dilepaskan sesuka hatinya memberinya kepuasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, dia semakin akrab dengan teknik baru ini. Perasaan agak goyah berangsur-angsur berlalu. Sekarang, gerakannya efisien dan anggun. Kedua tangan dan kaki mereka mulai bertemu. Logam, kayu, air, api, dan energi bumi berkecamuk, dan setiap benturan menyebabkan dunia berguncang. Orang-orang merasa seperti bagian dalam mereka dikompresi, seolah-olah tangan dari 5 elemen sedang meremas mereka, membuat mereka merasa seperti akan memuntahkan darah. Pertarungan Long Chen dan Long Aotian menyebabkan ruang raksasa menjadi zona kematian. Retakan spasial mengisi wilayah ini. Apalagi orang, bahkan benda-benda suci mungkin akan hancur jika mereka memasuki wilayah ini. Orang hanya bisa bersembunyi di kejauhan, menekan dinding batu. Mereka tidak bisa mundur lebih jauh, tetapi angin astral yang menyesakkan terasa seperti pedang di wajah mereka. Harus diketahui bahwa semua orang di sini adalah seorang jenius surgawi tertinggi. Di dalam faksi masing-masing, mereka adalah pakar top yang mampu memandang rendah semua yang lain di dunia yang sama. Namun, di sini, mereka terpana menemukan bahwa pertempuran antara Long Chen dan Long Aotian adalah sesuatu yang tidak bisa mereka dekati. Jika mereka mencoba menerobos, mereka mungkin langsung dihancurkan oleh angin astral itu bahkan sebelum mendekat. Apakah perbedaannya sangat besar? Salah satu ahli suprim dari Secret Pill Hall mau tidak mau bergumam pada dirinya sendiri saat dia menyaksikan pertarungan sengit mereka. Mereka tidak bisa tidak melihat ke arah Yin Changsheng. Mereka melihat bahwa dia dan yang lainnya juga menatap Long Chen dan Long Aotian dengan kaget. Bos, benar-benar bos. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Hehe, kekhawatiran kami sia-sia. Guoran sebelumnya gugup. Kekuatan Long Aotian benar-benar menakutkan. Kekuatannya untuk mengendalikan 5 elemen, dengan setiap kekuatan elemen itu berada pada level yang dapat menyebabkan keputusasaan, menyebabkan Guoran merasa khawatir pada Long Chen untuk pertama kalinya. Namun, sekarang menyaksikan Long Chen dengan jelas menekan Long Aotian, Guoran merasa senang. Dia berharap Long Chen langsung membunuh Long Aotian dengan pukulan. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa energi 5 elemen Long Aotian mulai tumbuh lebih cair? Awalnya berkarat, tapi sekarang kecepatan dia bergerak melewatinya telah meningkat pesat. Tekanan spasial juga meningkat, kata Xia Chen, masih khawatir. Mendengar ini, Guoran melihat banyak retakan di sekitar setiap serangan Long Aotian. Jangkauan mereka lebih besar dari sebelumnya. Maksudmu dia menggunakan bos sebagai sparring partner untuk membiasakan diri dengan kekuatan barunya? Seru Guoran. Xia Chen mengangguk, alisnya berkerut. Long Aotian benar-benar menakutkan. Atau mungkin harus dikatakan bahwa darah tertinggi 7 warna Long Chen adalah yang menakutkan. Memikirkan bagaimana darah tertinggi 7 warna ini seharusnya menjadi milik Long Chen, Guoran dan yang lainnya marah. Jika Long Chen tidak mengambil darah roh, akar roh, dan tulang rohnya, seberapa tinggi posisinya di dunia abadi? Kamu tidak perlu khawatir. Meskipun Long Aotian sangat kuat, apakah Anda tidak memperhatikan bahwa energi Long Chen juga mengalir lebih lancar sekarang? Tidak kaku seperti di awal. Long Chen sedang mencari tahu teknik barunya, dan dia juga menggunakan Long Aotian sebagai mitra pelatihan. Sebenarnya, tidak satu pun dari mereka yang habis-habisan dulu. Monian, apa kamu setuju? Yue Xiaoqian menatap Monian. Batuk, kemungkinan besar. Monian terbatuk sedikit. Sebenarnya, perhatiannya bukan pada Long Chen dan Long Aotian. Dia memahami kekuatan Long Chen terlalu baik. Monian, apa yang kamu pikirkan? Melihat penampilannya yang bingung, Guoran mau tidak mau bertanya. Set, tatapan Monian berkeliling sebelum mendarat di peti mati itu. Dia diam-diam mengiringkan, apapun yang ada di dalam peti mati itu tak ternilai harganya. Sementara perhatian semua orang tertuju pada Long Chen dan Long Aotian, kita harus mengambil peti matinya. Xia Chen, saya baru saja memikirkan sebuah metode. Mari kita coba. Monian diam-diam mengeluarkan kotak hitam kecil. Kasing ini secara mengejutkan adalah peti mati seukuran telapak tangan. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 3847. Saat peti mati kecil ini muncul, tanda aneh muncul di atasnya. Tanda itu persis sama dengan 36 peti mati itu. Selain itu bukan hanya tanda. Bahkan warna dan teksturnya mulai berubah, dan dengan cepat menjadi salinan sempurna dari bentuk luar peti mati itu. Bahkan aura mereka identik. Kamu, Xia Chen terkejut. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Monian. Ini adalah salah satu harta saya, seperti pesawat ulang-alik. Peti mati roh 1000 ilusi dapat meniru penampilan dan aura peti mati apapun. Di masa lalu, jika saya menemukan makhluk hidup yang menakutkan di dalam makam, saya hanya akan bersembunyi di dalam peti mati ini, dan mereka tidak akan pernah menemukan saya. Kami akan bersembunyi di peti mati ini, dan Xia Chen, Anda menggunakan seni ilusi cermin untuk menggantikan figur kami di sini. Tinggalkan beberapa adegan gerakan untuk mengelabui orang lain. Saya percaya ini tidak sulit bagi Anda, bukan? Hehe, kalau begitu kita diam-diam akan mendekati peti mati itu. Berdasarkan intuisi saya, pasti ada sesuatu yang besar di dalam, sesuatu yang bisa membuat kita menjadi kaya dalam semalam, kata Monian diam-diam. Tapi bos masih bertarung, Xia Chen ragu-ragu. Bagi mereka untuk diam-diam membuka peti mati sementara bosnya dalam pertempuran berdarah membuatnya merasa tidak nyaman. Terus, hanya siapa bosmu? Dia bahkan memiliki lebih banyak kartu truf daripada saya. Apalagi, mereka masih dalam tahap pemanasan. Long Chen tidak punya waktu untuk mencari harta karun, sementara Yin Changsheng, 9 dunia bawah Luocha, Ji Wuming, dan Si yang semuanya saling waspada. Mereka tidak akan berani melakukan gerakan apapun dengan gegabah. Sekarang adalah kesempatan terbaik kita. Ayo, jangan ragu. Jika kita melewatkan kesempatan ini, kita tidak akan mendapatkan yang lain, desak Monian. Xia Chen masih ragu-ragu dan menatap Yue Xiaoqian, berharap dia yang memutuskan. Baik dia maupun Guoran tidak ingin melakukan gerakan gegabah. Yue Xiaoqian memandang Long Chen dan mengangguk. Saat ini, Long Chen dan Long Aotian memperlakukan ini sebagai kesempatan untuk membiasakan diri dengan kekuatan baru mereka. Meski terlihat intens, masih ada waktu hingga mereka benar-benar mencapai titik penentuan menang atau kalah. Karena Monian sangat percaya diri, mari kita coba. Long Chen terlalu terobsesi sekarang untuk memikirkan mendapatkan harta. Kita harus melakukannya untuknya. Mendengar itu, Xia Chen diam-diam mengatur formasi. Long Chen dan Long Aotian melepaskan badai serangan, dan semua orang memperhatikan mereka. Jadi, tidak ada yang memperhatikan gerakan kecil mereka. Sebenarnya, pada awalnya, Ji Wuming dan yang lainnya memperhatikan Monian dan yang lainnya. Mereka tidak ingin mereka mendapatkan harta terlebih dahulu. Namun, saat intensitas pertempuran Long Chen dan Long Aotian meningkat, saat serangan mereka semakin kuat dan tajam, perhatian mereka secara tidak sadar teralihkan. Long Chen adalah salah satu musuh terkuat mereka, dan mereka tidak tahu banyak tentang keterampilan bertarungnya. Menyaksikan dia bertarung akan menguntungkan mereka saat mereka melawannya di masa depan.
Selain itu, harta utama yang dipedulikan orang adalah 36 peti mati yang melayang di udara. Mereka berada di tengah, dan jika ada yang mendekati mereka, semua orang akan melihatnya. Selain itu, perhatian Yin Changsheng, 9 dunia bawah Luocha, dan Si yang tidak tertuju pada Monian dan yang lainnya. Sebaliknya, itu pada Ji Wuming, yang bisa mengendalikan ruang dan waktu. Hanya dia yang memiliki kemampuan untuk diam-diam mengambil harta tanpa ada yang lebih bijak. Namun, meski mereka memelototinya, Ji Wuming sangat patuh dan tidak bergerak. Dia hanya menonton pertarungan. Sangat cepat, ada sedikit perubahan spasial di pihak Xia Chen. Sosok mereka tetap di tempatnya, sementara tubuh mereka yang sebenarnya diam-diam memasuki peti mati. Sosok Xia Chen dan yang lainnya yang dilihat orang tidak lebih dari proyeksi yang dibuat oleh Xia Chen. Itu adalah rekaman yang disetel ke loop. Jika orang lain tidak mendekat, mereka tidak akan melihat apa-apa. Adapun peti mati Xia Chen, hampir sama dengan pesawat ulang-aliknya. Orang bisa bersembunyi di dalamnya, dan itu memiliki kemampuan penyembunyiannya sendiri. Meski begitu, peti mati roh 1000 ilusi ini tidak memiliki kemampuan terbang. Itu hanya bisa perlahan melayang menuju peti mati itu. Xia Chen dan Guoran semuanya tegang, takut diperhatikan. Namun, mereka dengan cepat menemukan bahwa kekhawatiran mereka sia-sia. Monian telah menghabiskan bertahun-tahun merampok kuburan. Dia ahli dalam hal itu. Harta yang dia peroleh adalah hal-hal yang kebanyakan orang tidak akan pernah lihat seumur hidup mereka. Meskipun sebagian besar dari harta itu diambil oleh tuannya, Taois immoral, dia tidak akan menyentuh kartu truf penyelamat nyawa muridnya. Lagi pula, Monian adalah satu-satunya muridnya dan juga pewaris istana tanpa batas. Tidak peduli seberapa tidak bermoral Taois itu, dia tidak akan menyakiti muridnya sendiri. Pada saat ini, peti mati 1000 ilusi roh mendekati salah satu peti mati. Perhatian semua orang masih tertuju pada Long Chen dan Long Aotian, tidak ada yang memandang mereka. Monian menyuruh mereka berhenti di atas peti mati. Setelah itu, peti mati 1000 ilusi roh perlahan tumbuh hingga menutupi peti mati ini. Dari luar, tidak terlihat ada yang aneh. Namun, Monian dan yang lainnya sekarang berdiri di atas salah satu peti mati. Peti mati ini memiliki panjang 10 meter dan tinggi 5 meter. Berdiri di atasnya, Guoran merasa dia akan meledak kapan saja karena teror. Seolah-olah dia berdiri di atas kepala monster. Adapun Monian, matanya bersinar. Dia menggosok tanda di peti mati seperti sedang menggosok kulit wanita cantik. Kelembutan dan pikiran tunggal itu sangat mengesankan. Yue Xiaoqian juga mempelajari tanda-tanda itu dengan cermat. Dia tiba-tiba berkata, tanda-tanda ini tampaknya adalah urat daun bunga lili laba-laba merah, dan aura dunia bawah berasal dari dalam. Jadi, peti mati ini kemungkinan besar berisi beberapa bentuk kehidupan dari Netherworld. Monian memuji, luar biasa, sungguh menakjubkan. Anda bahkan berhasil menemukan ini. Ya, tanda-tanda ini adalah urat daun lili laba-laba merah. Bunga bakung laba-laba merah juga disebut bunga neraka. Saat bunga mekar, daunnya menghilang. Saat daunnya lahir, bunganya menghilang. Itu seperti siklus hidup dan mati, siklus tanpa akhir. Bunga melambangkan kehidupan baru, sedangkan daun melambangkan kematian. Pembuluh darah ini mengandung aura yang kuat dari dunia bawah, jadi seorang ahli dunia bawah pasti ada di dalamnya. Aku akan membukanya. Ketika saya melakukannya, ki kematian mungkin langsung keluar. Xia Chen, bantu aku memurnikannya agar tidak membuat keributan. Monian mengeluarkan kuas, dan ada tinta seperti darah di atasnya. Dia kemudian mulai menggambar tanda aneh di peti mati. Dia menghabiskan waktu untuk menggambar sebatang dupa sebelum menyingkirkan kuasnya. Setelah itu, dia menaburkan bubuk di peti mati dan membentuk segel tangan, menggumamkan sesuatu. Tidak diketahui apa yang dia gumamkan. Sepertinya itu adalah sebuah tulisan suci. Setelah beberapa saat, desain yang baru saja dia gambar ke peti mati perlahan menyala seolah menjadi hidup. Setelah itu, peti mati itu bergetar. Dengan suara ringan, tutupnya perlahan terbuka. Ketika retakan sekecil apapun muncul, aura besar keluar. Tapi saat aura itu muncul, Monian dan yang lainnya tercengang. Cepat, Monian dengan cepat berteriak. Apa yang keluar bukanlah ki kematian tetapi ki kekacauan primal murni. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 3848. Xia Chen tercengang. Dia telah membentuk formasi untuk membatasi ki kematian, tetapi yang keluar adalah ki kekacauan utama. Untungnya, dia bereaksi dengan cepat dan mengganti segel tangannya. Ratusan jimat kemudian terbang keluar, menggantikan jimat asli yang telah dia buat. Primal Chaos Ki yang memancar terkunci dengan kuat. Bagaimana mungkin ada ki kekacauan utama? Seru Xia Chen. Untungnya, dia cukup cepat, atau jika ki kekacauan yang sangat besar ini tiba-tiba muncul, orang pasti akan menyadarinya. Aku tidak tahu. Monian menyeka keringat. Dia telah menyimpulkan bahwa seharusnya seorang ahli Netherworld terkubur di dalam sini. Tapi entah bagaimana, bukannya ki kematian, ki kekacauan primal yang keluar. Peti mati 1000 ilusi rohnya tidak memiliki kemampuan bertahan, dan itu hanya bisa digunakan sebagai penyamaran. Tidak ada cara untuk mengunci ki kekacauan primal. Jika mereka terungkap, semua upaya mereka akan sia-sia. Untungnya, Xia Chen bereaksi cukup cepat, dan ki kekacauan primal tersegel. Mereka berempat membenamkan tubuh mereka dalam ki kekacauan primal ini. Guoran, kamu tidak bisa menyerap ki kekacauan utama sekarang. Jika Anda akhirnya mengaktifkan Heavenly Dao Crown Anda, kami akan terekspos. Melihat Guoran menyerap ki kekacauan primal, menyebabkan mahkota perlahan muncul di kepalanya, Monian buru-buru menghentikannya. Guoran buru-buru berhenti. Baru saat itulah mahkota Dao Surgawi perlahan memudar. Guoran saat ini hanya selangkah lagi dari memadatkan mahkota Dao Surgawi. Primal Chaos Ki di sini terus melonjak, menyenangkan Monian dan yang lainnya. Mereka baru saja membuka satu celah dari peti mati dan sudah mendapatkan banyak keuntungan. Monian, Yue Xiaoqian, dan Xia Chen dengan senang hati menyerapnya. Hanya Guoran yang terpaksa hanya menonton. Melihat keluar, Monian melihat bahwa tidak ada yang memperhatikan apapun yang terjadi di sini. Dia kemudian dengan hati-hati mendorong peti mati lebih jauh. Mereka memasukkan kepala mereka ke dalam. Ketika mereka melakukannya, mereka berempat tersentak. Peti mati ini adalah dunianya sendiri. Ada sosok raksasa yang duduk bersila dalam jarak 10.000 mil. Sosok besar ini hampir memenuhi ruang ini. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang yang begitu besar. Guoran, maaf untuk ini. Bantu kami berjaga-jaga. Kami akan masuk untuk melihatnya. Transmisi Monian. Jangan khawatir. Serahkan tempat ini padaku, kata Guoran. Dia tahu bahwa dia paling tidak berguna di tempat ini, jadi akan lebih baik baginya untuk tetap di sini dan menjadi penjaga. Monian dan yang lainnya dengan hati-hati merayap ke dalam peti mati. Begitu mereka berada tepat di sebelah sosok raksasa itu, mereka menyadari bahwa ia memiliki 3 mata. Itu tertutup sisik hitam, tetapi di mana 3 matanya berada, ada satu pedang yang ditusuk ke dalamnya.
Jelas, itu adalah pukulan mematikan. Namun, meski makhluk bermata tiga ini sudah mati, tekanan yang dikeluarkannya masih membuat jiwa Monian dan yang lainnya terluka. Rasanya seperti memancarkan semacam tekanan, membuat mereka sulit untuk mendekatinya. Bentuk kehidupan macam apa ini? Mengapa masih begitu menakutkan bahkan dalam kematian? Xia Chen bertanya-tanya dengan bingung. Jika makhluk hidup yang mengerikan itu masih hidup, ia mungkin bahkan tidak perlu menyerang. Dengan sekali bersin, berapa banyak orang di dalam makam surgawi yang akan selamat? Ini seharusnya menjadi ras tiga mata raksasa dari ras tripartit Netherworld yang legendaris. Itu adalah ras yang mungkin pernah mengguncang 9 langit di zaman kuno, kata Yue Xiaoqian, dengan hati-hati memeriksanya dengan sedikit keterkejutan. Dia tidak percaya bahwa keberadaan yang menakutkan seperti itu akan terkubur di sini. Saudari Xiaoqian, apa itu ras tripartit? Tanya Xia Chen. Pembelajaran Yue Xiaoqian membentang jauh dan luas. Praktis tidak ada yang dia tidak kenal. Ras tripartit mengacu pada ras dengan 3 lengan, 3 mata, dan 3 kepala. 3 lengan di sini mengacu pada 3 pasang lengan. Perlombaan 3 lengan memiliki tubuh fisik yang menakutkan. Dikatakan bahwa lengan mereka dapat mengangkat langit dan merentang sampai ke bintang-bintang. Di sisi lain, ras 3 mata memiliki kemampuan magis, yang meluap dari mata mereka tanpa batas. 3 mata mereka mengandung 3 hukum yang berbeda, dan mereka memiliki seni murid yang menakjubkan. Adapun ras 3 kepala, dikatakan bahwa mereka adalah eksistensi abadi, eksistensi dengan umur panjang yang sama dengan kosmos itu sendiri. Apakah itu ras 3 lengan, 3 mata, atau 3 kepala, mereka juga memiliki banyak cabang di dalamnya. Orang ini pasti dari ras raksasa mata 3. Mereka tidak hanya memiliki seni murid yang menakutkan, tetapi tubuh fisik mereka juga sangat kuat. Jangan lihat matanya, teriak Yue Xiaoqian tiba-tiba. Sayangnya, peringatannya terlambat 1 langkah. Pada saat ini, Xia Chen batuk darah. Yue Xiaoqian kemudian melambaikan tangannya, dan penghalang cahaya putih muncul di depan Xia Chen. Monian juga terpengaruh. Dia membungkukkan pinggangnya dan menghela napas kering, hampir muntah. Apa yang baru saja terjadi? Tanya Monian pucat. Mata raksasa 3 mata mungkin tertutup, tetapi bahkan kelopak matanya memiliki rune darah bawaan. Saat Anda melihat matanya dan menggunakan kekuatan spiritual untuk menyelidiki, itu mengeluarkan serangan balik otomatis, kata Yue Xiaoqian. Kamu bahkan tidak bisa melihat kelopak matanya. Lalu apa yang akan terjadi jika dia membuka matanya? Seru Xia Chen. Ini adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Sial, aku juga terpengaruh. Bahkan jika tubuh fisik makhluk hidup yang jatuh tidak membusuk, darah mereka seharusnya sudah membeku. Mereka seharusnya tidak memiliki kesadaran untuk melakukan serangan balik. Pasti ada yang salah di sini, kutuk Monian dengan penuh kebencian. Saat itu, dia telah ditarik ke dalam manifestasi dan telah melihat sesuatu yang sangat keji. Raksasa mata 3 mungkin merupakan eksistensi dengan kekuatan melebihi apapun yang pernah kita lihat. Kita harus berhati-hati, kata Yue Xiaoqian dengan sedikit cemas. Ranah raksasa mata 3 ini sudah melampaui pemahaman mereka saat ini. Kita tidak bisa mempedulikannya. Sekarang, bantu aku mengurus semuanya. Saya akan memulai arkeologi saya. Monian mengeluarkan 1 set alat. Dia kemudian mengenakan sarung tangan dan ikat pinggang yang ditutupi saku dan ceruk untuk kapak, pahat, penjepit, kuas, pinset, dan perkakas lainnya. Dia juga memakai 1 set surat berantai yang aneh. Begitu dia mengenakan surat berantai ini, dia benar-benar berhasil langsung melompat ke bahu raksasa 3 mata, sama sekali mengabaikan tekanannya. Di depan tatapan kaget Yue Xiaoqian dan Xia Chen, dia melepas salah satu anting raksasa mata 3. Lalu ada pelindung pergelangan tangan, cermin pelindung jantung, dan pentungan gigi serigala raksasa di bawah pantatnya. Tak perlu dikatakan bahwa Monian benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Dengan peralatannya, dia bahkan bisa mengangkat tubuh sebesar itu tanpa usaha sedikit pun. Gerakannya terlatih dan mudah. Setelah mengumpulkan harta itu, dia mulai mempelajari pedang yang tertancap di antara ketiga matanya. Namun, setelah lama mempelajarinya, akhirnya dia tidak berani menyentuhnya. Sayang sekali, saya tidak berani mengambil mayat ini. Jika Long Chen melihatnya, dia pasti akan mulai ngiler. Terserahlah, aku akan meminta Long Chen mengambilnya nanti, kata Monian tanpa daya. Long Chen suka mengumpulkan mayat. Ini diketahui semua orang. Sayangnya, tidak ada yang berani mengambil mayat ini. Mereka membiarkannya apa adanya. Mereka bertiga kemudian memanggil manifestasi mereka dan dengan cepat menyerap semua kekacauan utama di sini. Setelah itu, mereka merangkak keluar. Mereka baru saja keluar ketika mereka mendengar suara ledakan yang sangat besar. Sesosok kemudian menembak ke arah mereka. Itu adalah Long Aotian. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 3849. Mereka bertiga melompat ketakutan. Long Aotian sebenarnya terbang ke arah mereka, apakah mereka diperhatikan? Namun, mereka dengan cepat menyadari bahwa dia terbang mundur. Ledakan. Long Aotian menabrak peti mati, dan peti mati itu bergetar. Rantai yang menghubungkan peti mati ke kuali perunggu ditarik kencang. Kekuatan yang sangat besar sebenarnya menyebabkan kuali perunggu, yang tidak mungkin bergerak sedikit pun selama ini, akhirnya bergetar sedikit pun. Kemudian melihat Long Chen, mereka melihatnya dikelilingi oleh Valet Qi. Lautan bintang di belakangnya terus berputar. Dia seperti dewa pertempuran langit berbintang. Bos itu perkasa. Melihat pemandangan ini, Xia Chen dan Guo Ran merasakan darah mereka memanas. Long Aotian sudah sangat kuat, tapi dia masih dikalahkan oleh Long Chen. Melalui pertarungan ini, Long Chen telah sepenuhnya menguasai kekuatan 7 bintang. Kekuatannya terkonsentrasi di mana dia menginginkannya hanya dengan pikiran. Tidak ada lagi kekakuan sedikit pun untuk itu. Dapat dikatakan bahwa Long Chen saat ini akhirnya menyentuh pintu masuk seni tubuh hegemon bintang 9. Diagram 7 bintang dapat dilihat di belakang tangan kanan dan kiri Long Chen, dan bintang ungu berkedip di atas pakaiannya. Itu seperti detak jantung karena memiliki ritme yang dalam. Mengikuti ritme ini, hukum Tao surgawi mengalir seperti air pasang. Garis batas surgawi terus bergetar karena kekuatan Long Chen. Pada saat ini, Valet Qi mengalir di dalam bintang yang tak berujung, dan seluruh makam surgawi sekarang menjadi dunia langit berbintang. Bintang-bintang besar memancarkan kekuatan yang tak ada habisnya, dan orang tidak bisa menahan rasa takjub. Sekarang, aura Long Chen benar-benar berbeda dari sebelumnya. Itu bahkan lebih mendominasi dan lebih dingin, dipenuhi dengan niat membunuh. Lihat saja Long Chen saat ini membuat hati orang bergetar. Namun, yang juga mengejutkan adalah bahwa bahkan setelah menabrak peti mati itu dengan keras, sampai peti mati itu bergetar dan rantainya terentang kencang, Long Aotian bangkit kembali seolah-olah dia baik-baik saja. Manifestasinya, Yue Xiaoqian terkejut menemukan bahwa dunia dalam manifestasi Long Aotian tidak lagi dipenuhi warna. Itu telah menjadi dunia yang hanya hitam dan putih. Dunia hitam memiliki bulan sabit yang bersinar tinggi di atasnya, sedangkan dunia putih memiliki matahari yang cerah memenuhinya.
putih dan hitam sama-sama diisi dengan rasa masing-masing. Sementara cahaya ilahi 5 warna bersinar dari tubuh Long Aotian, dunia hitam dan putih di belakangnya saling memantulkan. Itu terlihat sangat aneh. Namun, ketika ketujuh warna ini dilepaskan, mereka mengeluarkan aura yang agung dan bermartabat. Para ahli di kejauhan semuanya terpana oleh mereka berdua. Mereka monster. Dari awal hingga sekarang, aura mereka terus menanjak. Mereka tidak pernah berhenti, jadi mereka semakin kuat. Yin Changsheng, 9 dunia bawah Luocha, Xiyang, dan bahkan Ji Wuming yang selalu tenang semuanya mengepalkan senjata mereka dengan erat. Seorang ahli haus untuk menemukan lawan yang kuat. Bagi mereka, lawan yang menakutkan bahkan lebih menguntungkan daripada 10 master. Semua pakar sejati memandang pertempuran sebagai master sejati. Pertempuran adalah apa yang membuat keinginan mereka melewati garis antara hidup dan mati. Pertempuran itulah yang meningkatkan kekuatan mereka, yang memberi mereka pencerahan hukum dan Tao. Kekuatan mengerikan yang ditampilkan Long Chen dan Long Aotian mengguncang hati semua orang. Mereka semua adalah ahli puncak dari faksi masing-masing. Sepanjang hidup mereka, mereka belum pernah bertemu dengan seorang ahli yang bisa mendorong mereka ke ambang kematian. Oleh karena itu, kekuatan menakutkan Long Chen dan Long Aotian tidak memicu rasa takut pada mereka. Itu hanya membuat darah mereka memanas. Bagi ahli manapun, pertarungan hidup dan mati memiliki daya tarik yang kuat. Jika mereka menang, mereka akan keluar dari kepompong mereka dan berubah total. Jika mereka kalah, tubuh mereka akan hancur dan jiwa mereka padam. Jadi, kultivasi adalah jalan yang tidak bisa kembali. Jika Anda ingin menjadi lebih kuat, Anda harus terus menantang batas Anda. Meskipun jelas mengetahui bahwa Anda mungkin kehilangan nyawa Anda masih harus menghadapinya dengan antusias. Pada titik ini, mereka tidak lagi peduli dengan peti mati dan bahkan tidak melihat ke kuali. Mereka saat ini ragu apakah mereka harus bergabung atau tidak dalam pertempuran besar ini dan memiliki bentrokan ahli yang nyata. Menarik, tampaknya Anda juga memiliki kesempatan beruntung di dunia abadi. Namun, hanya dengan mengandalkan teknik kultivasi bintang berbintang, Anda tidak dapat mengalahkan saya. Long Aotian menyeka debu dari tubuhnya dengan tenang. Ketenangan itu mengandung penghinaan tertentu. Teknik kultivasi Sterling Star, ekspresi Long Chen berkedut. Pada saat ini, suara ahli naga terdengar di benaknya. Ketika kamu mengirimnya pergi, aku menghapus semua ingatan yang berkaitan dengan 9 bintang dari jiwanya. Melihat armor pertempuran bintang 7 Anda, dia tidak dapat mengingat armor pertempuran bintang 6 Anda dari benua surga bela diri. Dia mengira teknik kultivasi Anda dipelajari di dunia abadi. Baru saat itulah Long Chen mengingatnya. Pakar naga telah membantunya melakukan banyak hal secara rahasia. Hanya saja dia tidak menyadarinya. Tidak peduli seberapa kuat kamu, di depanku, kamu masih akan kalah. Selain itu, Anda tidak akan punya pilihan selain menerima kekalahan total dan total Anda. Tapi pasti terasa tidak enak karena semua yang aku miliki awalnya adalah milikmu, hahaha. Long Aotian tertawa. Tampaknya semakin kuat Long Chen, semakin bersemangat dia tumbuh. Dia tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Tawamu menjijikan seperti biasanya. Aku hanya tidak tahu berapa lama kamu bisa terus tertawa. Long Chen melangkah maju, langsung melintasi ruang raksasa ratusan mil untuk menyerang Long Aotian dengan tinjunya. Percuma saja, semua seranganmu tidak berpengaruh. Kamu tidak akan pernah bisa menyakitiku. Long Aotian tertawa. Yang mengejutkan orang adalah dia langsung menjulurkan dadanya untuk menerima serangan Long Chen. Ledakan. Tinju Long Chen menyebabkan dada Long Aotian runtuh. Long Aotian kemudian menembak balik seperti bintang jatuh, menabrak dinding yang jauh, meninggalkan lubang raksasa. Puing-puing dan debu berjatuhan. Namun, Long Aotian dengan tenang keluar dari hujan puing itu. Setelah dengan ringan menyeka debu dari tubuhnya, dia mencibir. Percuma saja, seranganmu tidak bisa melukaiku. Pada saat ini, semua orang tercengang. Hanya apa yang terjadi? Bahkan serangan mengerikan seperti itu tidak dapat melukai Long Aotian. Bahkan Yin Changsheng dan yang lainnya tidak dapat mempercayai mata mereka. Fenomena aneh ini melebihi pemahaman mereka. Long Chen, jangan buang waktu dengannya. Secara teoritis, saya seharusnya tidak mengatakan ini, tetapi saat ini Anda bukan tandingannya, kata ahli naga itu dengan berat. Aku tidak percaya itu. Hati Long Chen bergetar hebat. Pakar naga sebenarnya mengatakan bahwa dia lebih rendah dari Long Aotian. Long Chen sangat hormat dan berterima kasih kepada ahli naga. Dia juga sangat percaya diri. Namun, untuk mengatakan bahwa Long Aotian lebih unggul darinya, dia menolak untuk menerimanya. Apakah kamu tahu seberapa kuat darah tertinggi 7 warnamu? Sebelum kamu mendapatkan darah esensi Raja Nagaku, kamu tidak bisa mengalahkannya, kata ahli naga itu dengan tenang. Oleh karena itu, kamu tidak boleh membuang waktu untuknya. Akan lebih baik untuk mengambil kuali itu. Anda harus mempertahankan energi yang cukup untuk meninggalkan bekas di kuali itu untuk membangunkan dirinya yang tertidur. Senior, maafkan aku, tapi aku tidak bisa mendengarkanmu kali ini. Aku harus mengalahkannya. Long Chen menggelengkan kepalanya. Kata-kata ahli naga telah memprovokasi niat pertempuran Long Chen. Dia kemudian menembak setelah Long Aotian. Tatapannya setajam pisau, dan niat bertarungnya tersulut sepenuhnya. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 3850. Bab 3850 Dao tak terkalahkan Long Chen. Tinju Long Chen menghancurkan langit dan bumi. Satu pukulan demi satu menghantam Long Aotian. Namun, Long Aotian hanya mencibir dan melambaikan tangannya. Meskipun Long Chen berulang kali memaksanya mundur, terus-menerus meledakkannya seolah-olah dia adalah karung pasir, dia tetap tidak menderita luka apapun. Apa yang sedang terjadi? Xia Chen dan yang lainnya semuanya tercengang. Apakah Long Aotian memiliki tubuh abadi? Orang lain pasti sudah lama dihancurkan oleh satu pukulan dari Long Chen. Namun, tidak peduli berapa lama Aotian dipukul, dia tetap baik-baik saja. Semua orang bingung. Kamu benar-benar keras kepala. Dia menggunakan darah tertinggi 7 warna Anda. Bahkan jika Anda mengalahkannya, Anda hanya mengalahkan diri sendiri. Apakah Anda akan menjadi kompetitif bahkan dengan diri Anda sendiri? Pakar naga tidak bisa menahan diri untuk sedikit jengkel saat melihat Long Chen dengan gila-gilaan melepaskan serangan demi serangan meskipun tahu bahwa serangannya tidak ada artinya. Senior, kamu tidak mengerti. Sejak saya lahir, hidup saya penuh dengan masalah dan kesialan. Meskipun apa yang saya alami hanyalah sebagian kecil dari apa yang Anda lalui, saya dapat melihat jalan saya dengan jelas. Saya tahu apa yang harus saya hadapi, dan jalur jebakan dan lubang ini harus dilalui secara langsung. Saya tahu poin terkuat saya bukanlah bakat, kecerdasan, atau harta apapun yang saya miliki. Alasan saya bisa berjalan melalui jalan saya yang berlumuran darah ini sampai hari ini sepenuhnya karena semangat saya yang pantang menyerah. Saya tidak bisa kalah dari siapapun, bahkan diri saya sendiri. Saya harus menjaga ketajaman itu. Selama bertahun-tahun ini, tidak peduli bahaya apa yang saya hadapi, saya tidak mundur atau ragu.
Saya menghadapi mereka secara langsung dengan keyakinan penuh bahwa saya akan melewati pertempuran berdarah lainnya yang mendorong saya ke tepi jurang. Jadi, tidak peduli lawan seperti apa yang aku lawan, selama itu adalah seseorang di dunia yang sama, aku tidak bisa dikalahkan. Itu jalan saya, itu dao saya. Tidak ada yang bisa menghalangi jalanku, bahkan diriku sendiri, jawab Long Chen sambil terus bertarung. Mendengar itu, ahli naga terdiam lama sebelum perlahan berkata, apa yang kamu katakan juga logis. Baiklah, karena kamu memiliki kepercayaan diri itu, lakukan sesukamu. Pertarungan Long Chen dan Long Aotian, atau mungkin harus dikatakan pemukulan keras Long Chen terhadap Long Aotian yang tidak menyebabkan cedera pada Long Aotian, membuat semua orang terpana. Bahkan Yin Changsheng dan yang lainnya, ahli sejati yang telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, tidak dapat melihat apa yang sedang terjadi. Long Chen, bahkan jika kamu menggunakan semua energimu, berapa lama kamu bisa bertahan? Begitu auramu mulai turun, bagaimana kamu akan melawanku? Haha, kamu marah, marah. Aku akan membuatmu mengalami mainan takdir bersamamu, membuatmu tak berdaya, hahaha. Long Aotian tertawa angkuh bahkan saat dia dipukuli. Saat dia tertawa, tamparan lain menghantam wajahnya, membuatnya terbang. Kali ini, Long Chen tidak mengejarnya. Dia hanya berdiri di udara dan dengan dingin menatapnya. Selain kekuatan 5 elemen, kamu juga memiliki energi terang dan gelap. Energi gelap adalah kekuatan melahap, dan energi cahaya adalah kekuatan penyembuhan. Energi gelapmu menyerap sebagian dari energiku, jadi kamu hanya akan menahan 50% dari kekuatan seranganku. Meski begitu, 50% sudah cukup untuk melukai Anda, tidak terlalu parah. Untuk menunjukkan seberapa kuat dirimu, kau bertindak baik bahkan setelah terluka, membuatmu tampak tak terkalahkan, menciptakan ilusi bahwa seranganku tidak berpengaruh. Sebenarnya, Anda hanya menggunakan energi cahaya Anda untuk menyembuhkan juga. Di dunia ini, tidak ada teknik yang sempurna. Long Aotian, kamu masih yang dulu, selalu bermain dengan trik yang memalukan. Long Aotian sangat marah dengan tamparan ini. Dia tidak takut dengan pukulan atau tendangan Long Chen, tetapi tamparan wajah adalah serangan memalukan yang tidak dapat diterima oleh siapapun. Namun, setelah pidato dari Long Chen ini, Long Aotian terkejut. Long Chen benar-benar telah melihat melalui tekniknya. Hitam dan putih dalam manifestasinya persis seperti yang dikatakan Long Chen. Yang satu melahap dan yang lain sembuh. Namun, Long Aotian belum sepenuhnya membangkitkan darah tertinggi 7 warna miliknya. Energi gelap dan terangnya tidak dapat dipanggil di luar manifestasinya seperti kekuatan 5 elemen. Meskipun begitu, mereka masih memberinya kekuatan yang sangat besar. Ketika kebanyakan orang menyerangnya, energi gelap langsung melahap semua kerusakannya. Tapi kemudian, energi Long Chen terlalu kuat dan terkonsentrasi untuk dimakan seluruhnya, jadi energi gelap Long Aotian yang sebelumnya tak tertandingi hanya bisa menyerap setengahnya. Adapun separuh sisanya, dia harus mengandalkan kekuatan 5 elemen dan tubuhnya untuk memblokirnya. Kekuatan 5 elemen juga memblokir sebagian dari kekuatan Long Chen. Akibatnya, hanya sekitar 40% yang akhirnya menyerang Long Aotian. Tentu saja, bahkan 40% pun sudah cukup untuk meledakkan sekelompok ahli agung biasa. Di permukaan, Long Aotian bertindak tidak tergerak, namun sebenarnya, tubuhnya berulang kali terluka. Hanya saja energi cahayanya memiliki kemampuan pemulihan yang kuat. Luka-lukanya sembuh secara diam-diam. Jadi, bagi semua orang tampaknya serangan Long Chen tidak efektif. Terus, selain memiliki kekuatan 5 elemen, saya juga memiliki kekuatan menelan dan kekuatan penyembuhan. Serangan Anda melemah dan tidak dapat menyakiti saya. Bahkan jika Anda melukai saya, luka itu langsung sembuh. Sedangkan untuk dirimu sendiri, setiap sedikit energi yang Anda habiskan hilang. Begitu auramu turun, nasibmu akan ditentukan, ejek Long Aotian. Hanya setelah mendengar mereka berbicara, Yin Changsheng dan yang lainnya memahami misteri di balik fenomena aneh ini. Namun, mereka masih sangat terkejut dengan darah tertinggi 7 warna Long Aotian. Yin Changsheng dan yang lainnya juga ahli tertinggi, dan darah tertinggi mereka juga memiliki kualitas khusus. Kemampuan yang kuat itu membuat mereka sangat arogan. Namun, dibandingkan dengan darah tertinggi 7 warna Long Aotian, darah tertinggi mereka tampak sangat biasa. Mereka belum pernah mendengar tentang darah tertinggi yang memiliki kekuatan logam, kayu, air, api, tanah, gelap dan terang. Jelas, Long Aotian tidak berencana mengeluarkan hal lain. Hanya dengan mengandalkan teknik bajingan ini, dia ingin secara paksa menghabiskan Long Chen sampai mati. Sayang sekali energi gelap dan terangmu tidak cukup kuat. Anda tidak dapat memanggilnya di luar tubuh Anda, jadi Anda harus mengandalkan manifestasi Anda untuk menggunakannya. Jika tidak, jika Anda bisa melakukan itu, akan sangat merepotkan untuk menghentikan langkah Anda ini, kata Long Chen dengan ringan. Darah tertinggi 7 warnaku masih belum mencapai kesempurnaan. Hanya kekuatan 5 elemen yang bisa dipanggil di luar tubuhku. Meski begitu, itu cukup untuk berurusan denganmu, kata Long Aotian dengan percaya diri. Apakah begitu? Kalau begitu cobalah dan terima serangan ini. Ketika Long Chen membentuk segel tangan, ruang bergetar dan langit menjadi gelap. Langit berbintang kemudian menutupi dunia. Pemanggilan astral. Long Chen melepaskan satu kepalan tangan. 7 bintang mengalir di atasnya, dengan 999 bintang muncul di sekitar cincin 7 bintang ini. Kali ini, di lautan bintang di atas langit, 999 bintang tiba-tiba menyala. Ledakan. Tinju Long Chen menabrak Long Aotian. Akibatnya, kedua lengan Long Aotian patah, dan tinju Long Chen mengenai dadanya. Orang-orang juga melihat tinju Long Chen hampir menembus punggungnya. Long Aotian meretas darah dan membungkuk seperti udang, terbang ke belakang. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 3851. Pukulan ini mengejutkan semua orang. Sebelum ini, tidak peduli apa yang dilakukan Long Chen, dia tidak dapat menyebabkan luka besar pada Long Aotian. Namun, kali ini, dia berhasil membuat Long Aotian meretas darah. Tapi mereka tidak bisa merasakan perubahan auranya. Yang mereka lihat hanyalah 999 bintang muncul di tinjunya. Faktanya, ketika mereka muncul, semua orang secara samar merasakan bahwa aura Long Chen tampak sedikit melemah. Sebenarnya, ketika Long Chen menarik kekuatan bintang ke dalam tubuhnya, dia menggunakan energi astral yang ada di luar langit. Kekuatan ini bukan kekuatan Long Chen, jadi dia hanya bisa menggunakannya. Dia tidak dapat mencapai tingkat kontrol absolut. Ketika kekuatan ini terkonsentrasi ke puncak, bahkan Long Chen tidak dapat mengendalikannya, dan energi gelap Long Aotian tidak dapat melahapnya. Dengan demikian, tinju Long Chen dengan kuat menghantam Long Aotian. Lengannya patah dan dia meretas darah. Retakan muncul di ruang di belakangnya. Pukulan ini sepertinya hampir menyebabkan langit dan bumi meledak. Pukulan yang satu ini langsung membalikkan keadaan. Namun, melihat Long Aotian batuk darah, jantung Long Chen berdebar kencang.
Darah ungu. Darah yang diretas Long Aotian sebenarnya ungu. Valet itu agak ilusi, tampaknya spiritual. Tampaknya ada rune tak terlihat yang mengalir di dalamnya. Ketika darah ungu ini dimuntahkan, itu berubah menjadi ki ungu ilusi yang menyelimuti Long Aotian dan perlahan menyatu kembali ke dalam tubuhnya. Ras darah Valet, mustahil. Selain darah tertinggi 7 warna, dia juga memiliki darah tertinggi dari ras darah Valet. Seru Yin Changsheng. Saat darah ungu ini muncul, ki tertinggi memenuhi udara. Aura itu sama sekali tidak lebih lemah dari aura darah tertinggi 7 warna miliknya. Satu orang yang memiliki 2 jenis darah tertinggi. Bagaimana bisa? Bukan hanya Yin Changsheng dan yang lainnya. Bahkan Yue Xiaoqian dan yang lainnya tidak bisa mempercayai mata mereka. Peluang menantang surga seperti apa yang dihadapi Long Aotian di dunia abadi untuk datang memiliki darah ungu. Harus diketahui bahwa satu-satunya di dunia ini dengan darah esensi Valet adalah anggota ras darah Valet. Tidak ada ras lain yang memiliki atribut ini. Ras Valet Blood adalah salah satu ras terkuat selama puncak ras manusia. Itu setara dengan ras Jiuli dan mata surgawi. Mereka adalah eksistensi yang menekan semua ras lainnya. Lagi pula, ras darah Valet adalah salah satu garis keturunan ras manusia yang paling kuno dan paling kuat. Ketenarannya tak tertandingi. Long Chen juga memelototi darah ungu itu, matanya penuh kebencian. Dia tahu bahwa darah ungu ini adalah miliknya. Lebih tepatnya, itu berasal dari ibunya. Jika darah tertingginya berasal dari ayahnya, maka darah ungu ini berasal dari ibunya. Dia tidak menyangka darah ungu ini juga terbangun di dalam tubuh Long Aotian. Ini semua seharusnya menjadi miliknya. Itu adalah hadiah yang ditinggalkan ayah dan ibunya untuknya, tetapi hadiah inilah yang menyebabkan keluarga mereka bertiga berpisah. Melihat darah ungu ini membuatnya memikirkan ibunya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Ahaha, Long Chen meraung. Itu seperti raungan binatang yang terluka. Itu menghancurkan rune Grendao, menyebabkannya jatuh dari langit seperti hujan. Long Chen sangat marah. Dia memikirkan ayahnya. Dia memikirkan ibunya. Dia memikirkan bagaimana dia tumbuh tanpa mereka. Karena itu, niat membunuhnya bahkan menyebabkan hukum Tao surgawi berubah. Pada saat itu, dia seperti dewa pembantaian yang datang dari kedalaman neraka. Apakah kamu marah? Hahaha. Long Aotian tertawa ketika dia melihat tanda hitam muncul di mata pembunuh Long Chen. Semakin marah Long Chen, semakin bahagia dia. Ekspresimu saat ini sangat memuaskan. Saya tidak salah menilai. Darah ungu ini juga darah tertinggi Anda. Anda adalah pemilik darah tertinggi ganda yang paling langka. Patriark klan panjang bahkan mengatakan bahwa kemurnian darah unguku telah mencapai puncak. Itulah sebabnya meskipun darah tertinggi 7 warna saya sangat kuat, itu tidak berhasil mengasimilasi darah ungu saya. Keduanya saling melengkapi untuk mengeluarkan kekuatan yang tak terbayangkan. Justru karena inilah membangkitkan dua darah tertinggi saya ribuan kali lebih sulit daripada yang lain. Bahkan klan Long hanya bisa membantuku mencapai sejauh ini setelah menghabiskan semua sumber daya mereka. Untuk sepenuhnya membangkitkan darah tertinggi ganda saya akan membutuhkan sejumlah besar ki kekacauan primal, itulah sebabnya saya datang ke sini. Tapi saya benar-benar beruntung mendengarkan pengaturan para patriark. Apakah kamu tahu, pada saat yang sama dengan 3000 dunia terbuka, dunia asal surgawi juga terbuka. Itu juga merupakan dunia kuno yang sunyi dengan ki kekacauan primal. Keruntuhan kuno klan Long terletak di sana, dan warisan klan Long juga dapat diperoleh di sana. Tetapi para patriark khawatir bahwa tidak ada cukup ki kekacauan primal di sana untuk mengaktifkan darah roh, akar roh, dan tulang roh saya, jadi mereka membuat saya datang ke sini. Sekarang memikirkannya, itu benar-benar cara kerja takdir. Langit ingin aku membunuhmu untuk membalaskan dendam ayah dan ibuku. Long Aotian tersenyum. Senyum itu dipelintir dengan niat membunuh. Dan warisan klan Long juga bisa didapatkan di sana. Tetapi para patriark khawatir bahwa tidak ada cukup ki kekacauan primal di sana untuk mengaktifkan darah roh, akar roh, dan tulang roh saya, jadi mereka membuat saya datang ke sini. Sekarang memikirkannya, itu benar-benar cara kerja takdir. Langit ingin aku membunuhmu untuk membalaskan dendam ayah dan ibuku. Long Aotian tersenyum. Senyum itu dipelintir dengan niat membunuh, dan warisan klan Long juga bisa didapatkan di sana. Tetapi para patriark khawatir bahwa tidak ada cukup ki kekacauan primal di sana untuk mengaktifkan darah roh, akar roh, dan tulang roh saya, jadi mereka membuat saya datang ke sini. Sekarang memikirkannya, itu benar-benar cara kerja takdir. Langit ingin aku membunuhmu untuk membalaskan dendam ayah dan ibuku. Long Aotian tersenyum. Senyum itu dipelintir dengan niat membunuh. Tidak, kamu salah. Ini adalah surga yang menyuruhku untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Long Chen mengatupkan giginya. Tidak lagi membuang-buang kata, dia menyerang Long Aotian. Tidak ada kilatan, itu sederhana dan langsung. Tinju lain dihancurkan, dan itu tidak bisa lebih sederhana. Itu sepenuhnya adalah persaingan kekuasaan. Darah Valet mewarnai surga, kekuatan sihir tak terbatas. Long Aotian mengangkat kepalanya dan meraung. Setelah itu, sepasang sayap ungu tiba-tiba muncul di punggungnya. Mereka seluruhnya terbuat dari darah esensinya. Saat mereka muncul, cahaya ilahi mengubah dunia ini menjadi ungu. Di dalam dunia ungu ini juga ada dunia hitam putih, dan di depan dunia hitam putih ini ada sosok 5 warna Long Aotian. 3 jenis kekuatan berlapis di atas satu sama lain, cahaya ilahi yang begitu indah berterbangan. Long Aotian seperti burung dewa yang memotong kekosongan menuju Long Chen. Ini adalah kondisi terkuatku. Aku akan mengajarimu apa itu kekuatan sejati. Long Aotian tertawa arogan. Ledakan, langit dan bumi terkoyak, sementara bintang-bintang di langit berguncang. Long Chen dan Long Aotian sama-sama terlempar ke belakang. Surga, garis batas surgawi. Teriakan kaget terdengar. Tabrakan ini sebenarnya menyebabkan retakan muncul di garis batas surgawi. Keduanya bahkan dengan pertukaran ini, tidak ada yang mampu menekan yang lain. Keduanya baru saja terlempar ke belakang ketika mereka sekali lagi menabrak satu sama lain. Mati. Keduanya berteriak, dan kekosongan di bawah kaki mereka meledak. Mereka jatuh bersama seperti bintang. Keduanya memiliki mata merah saat mereka bertarung, menciptakan zona kacau di sekitar mereka. Di zona ini, cahaya bintang bergetar, dan Blood Ki menyembur keluar. Keduanya dikelilingi oleh domain kematian raksasa. Kekuatan macam apa ini? Aula Pil Suci dan para ahli ras iblis benar-benar ngeri dengan apa yang mereka lihat. Mereka telah melepaskan semua kekuatan mereka untuk bertahan melawan angin astral ini, tetapi masih merasakan gelombang tekanan yang menerjang mereka. Rasanya seperti mereka bisa dihancurkan kapan saja. Mereka semua ahli agung, tapi mereka lebih seperti semut di sini. Ini merupakan pukulan besar bagi ego mereka. Tidak bagus, Long Chen sangat marah. Dia akan habis-habisan sekarang. Kemenangan atau kekalahan akan diputuskan segera. Kami tidak punya banyak waktu. Kita harus mempercepat langkahnya.
Melihat garis batas surgawi bergemuruh dan retak, Mo Nian memiliki firasat buruk. Dia buru-buru mengirim tousan ilusion Spirit Coffin menuju peti mati berikutnya sama diamnya dengan yang pertama. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 3852. Bab 3852 Long Aotian yang marah. Long Aotian ini terlalu kuat. Apakah kita benar-benar tidak perlu mendukung bos? Xia Chen ragu-ragu. Darah tertinggi 7 warna di atas darah valet abadi. Long Aotian adalah monster. Jangan terlalu khawatir. Kekuatan Long Chen pasti melebihi imajinasi Anda. Lebih jauh lagi, pertarungannya dengan Long Aotian adalah takdir dari surga. Kami tidak bisa ikut campur. Dengan harga diri Long Chen, dia tidak akan mengizinkan kami untuk membantu. Jadi mari kita lakukan apa yang harus kita lakukan, kata Mo Nian. Dia benar-benar mengerti Long Chen. Meskipun dia tidak menghabiskan banyak waktu dengan Long Chen, dia adalah ahli puncak lainnya, jadi dia bisa merasakan betapa menakutkannya Long Chen. Jadi, betapapun menakutkannya Long Aotian, Mo Nian tidak mengkhawatirkan Long Chen. Mo Nian membawa mereka ke peti mati lainnya. Dengan pengalaman mereka dengan yang pertama, semuanya menjadi mudah. Yang mengejutkan mereka adalah bahwa setiap peti mati berisi makhluk hidup yang benar-benar menakutkan. Tubuh fisik mereka utuh sempurna. Meskipun jiwa mereka telah mati, tubuh fisik mereka sangat utuh sehingga tampak seperti hidup. Tekanan mengerikan itu menekan mereka kembali. Guoran bertugas mengawasi, sementara Xia Chen mengumpulkan ki kekacauan utama. Setelah semua ki kekacauan utama dikumpulkan, mereka melanjutkan. Ini adalah harta yang tak ternilai. Bagaimanapun, letusan ki kekacauan utama belum terjadi. Jika mereka ingin menyerapnya, mereka akan punya waktu nanti. Namun, jika mahkota Dao Surgawi mereka terwujud terlalu cepat karena mereka menyerap terlalu banyak saat ini, mereka tidak akan bisa lagi bertarung. Dalam hal ini, mereka harus menemukan tempat yang aman untuk mengasingkan diri sampai mahkota Dao Surgawi mereka sepenuhnya terkondensasi. Kalau tidak, jika mereka melewatkan itu, mahkota Dao Surgawi yang mereka kentalkan mungkin runtuh atau tidak sempurna. Karena itu, mereka tidak berani menyerap terlalu banyak ki kekacauan primal saat ini, terutama Guoran. Mereka mungkin melewati titik kritis hanya dengan sedikit lagi. Sekarang bukan waktunya untuk itu. Xia Chen menyerap sebagian besar kekacauan primal ki dengan jimatnya. Hanya sejumlah kecil yang tersisa yang langsung mereka serap. Mo Nian mendemonstrasikan betapa profesional sejati itu. Benda-benda di dalam peti mati semuanya dilucuti olehnya. Bahkan bulu, sisik, dan tanduk pada beberapa makhluk hidup ini diambil. Tentu saja, ada juga senjata, perlengkapan perang, dan harta tak ternilai lainnya. Selain beberapa hal yang bisa dia gunakan, dia memberikan sisanya kepada Xia Chen. Untuk menggunakan kata-katanya, jika dia menyimpannya, tuannya yang tidak bermoral akan datang dan mengambilnya. Karena itu, dia memilih untuk menyimpan kekayaan dalam keluarga dengan memberikannya kepada Xia Chen. Lagi pula, Legiun Dragon Blood baru saja dikumpulkan dan membutuhkan kekayaan dan harta untuk melengkapi diri mereka sendiri. Mendengar ini, Xia Chen sangat berterima kasih kepada Mo Nian. Harus diketahui bahwa aura dari senjata-senjata ini sangat menakutkan. Mereka pasti melebihi benda-benda ilahi domain dunia, tetapi Mo Nian bahkan tidak peduli saat dia melemparkan semuanya ke Xia Chen. Itu adalah sesuatu yang layak dihormati. Hal yang disesalkan adalah bahwa senjata mengerikan ini kekurangan item spirit. Mereka memiliki rune yang tak terhitung jumlahnya, tetapi rune itu tidak bercahaya. Tanpa item spirit, tidak ada cara untuk mengaktifkan rune dan mengeluarkan kekuatan penuh dari senjata ini. Namun, itu tidak sulit bagi Xia Chen. Dia bisa memelihara roh-roh baru di masa depan dan menyuntikkannya ke dalam benda-benda suci ini. Pada saat itu, senjata-senjata mengerikan ini sekali lagi akan melihat cahaya siang hari. Meskipun Mo Nian mengambil semua senjata dan barang, dia tidak berani menyentuh mayat itu. Dia memiliki perasaan bahwa makhluk hidup ini mungkin tidak benar-benar mati. Mungkin mereka sedang tertidur dan bisa bangun kapan saja. Mereka melewati lebih dari 10 peti mati. Semua makhluk hidup ini berasal dari ras yang berbeda, tidak satu pun dari mereka yang identik. Semakin banyak mereka mencari, semakin mereka tertegun. Bentuk kehidupan ini benar-benar menakutkan. Semakin dekat dengan mereka menyebabkan jiwa mereka terluka. Jika mereka masih hidup, seberapa kuatkah mereka? Semua makhluk hidup ini sebenarnya telah terbunuh. Mereka mengalami luka fatal, dan luka itu mengkhawatirkan. Seolah-olah mereka berbicara tentang pertempuran mengerikan seperti apa yang telah terjadi. Saat Mo Nian dan yang lainnya diam-diam membolak-balik peti mati, pertarungan Long Chen dan Long Aotian semakin intens. Mereka telah mencapai kekuatan puncaknya, dan keduanya diwarnai dengan darah. Long Chen melepaskan semua kekuatannya dengan setiap serangan, tidak menahan sama sekali. Adapun Long Aotian, dia juga menghadapi Long Chen dengan kekuatan penuhnya. Setiap pertukaran menyebabkan langit dan bumi robek dan retak. Keduanya terluka. Dari awal hingga sekarang, mereka telah bertarung selama 6 jam. Tapi bahkan sekarang, serangan mereka seperti badai liar tanpa ada tanda-tanda akan melemah. Serangan mereka tumbuh semakin tajam. Ledakan. Pada saat ini, sebuah tinju menghantam dada Long Aotian, menyebabkannya runtuh. Suara tulang patah kemudian terdengar dan dia batuk darah. Adapun Long Chen, dia dicakar oleh Long Aotian di lengannya, meninggalkan 5 luka berdarah di mana orang bisa melihat tulangnya. Keduanya sekali lagi bertukar pukulan dan terluka lagi. Tapi mereka tidak peduli dan terus menyerang. Energi cahayaku tidak terbatas. Tidak peduli berapa kali saya terluka, saya selalu bisa sembuh. Tapi berapa lama kamu bisa bertahan? Teriak Long Aotian saat dia bertarung. Dadanya sembuh hanya dalam beberapa napas. Kemampuan pemulihannya sangat mencengangkan. Kamu harus khawatir tentang dirimu sendiri. Jika Anda memiliki kata-kata terakhir, ucapkan sekarang, dengus Long Chen. Sebelumnya, ketika dia berkompetisi dengan Yin Changsheng untuk memperebutkan pohon fusang, dia mendapatkan mahkota pohon tersebut. Untungnya, ada jutaan mayat di mahkota, dan Long Chen telah melemparkan mereka semua ke ruang kekacauan utama. Akibatnya, ruang kekacauan utama dipenuhi dengan energi kehidupan dan ki kekacauan utama, jadi lukanya tidak ada apa-apanya. Semua orang yang menonton tercengang. Keduanya tidak hanya memiliki kekuatan yang menakutkan, kecepatan pemulihan mereka juga mengerikan. Itu seperti mereka memiliki tubuh abadi. Long Chen, idiot, kamu masih sombong seperti dulu. Anda bahkan tidak mengerti bahkan dengan kematian yang sudah dekat. Kartu truf saya. Pow, saat Long Aotian mulai berbicara di tengah pertarungan mereka, tamparan seperti hantu Long Chen menghantam wajahnya lagi. Dia bahkan belum selesai berbicara sebelum dia ditampar. Setelah menamparnya, Long Chen dengan jijik berkata, kamu idiot. Bahkan jika Anda mengambil darah roh, akar roh, dan tulang roh saya, lalu apa? Seberapa besar kekuatan mereka yang bisa kamu keluarkan? Anda ingin mengalahkan saya di area terkuat saya.
Sebenarnya, kekuatanmu lebih lemah dariku, kecepatanmu lebih rendah dariku, kecepatan reaksimu lebih lambat, dan pengalaman bertarungmu sama sekali tidak mencukupi. Selain membual dan mengucapkan kata-kata besar, saya benar-benar tidak tahu di area mana Anda lebih kuat dari saya. Serangga adalah serangga. Bahkan jika Anda mencuri bakat orang lain, Anda tidak akan pernah bisa berkultivasi menjadi naga. Ayah dan ibumu adalah pencuri tak tahu malu. Naga melahirkan naga, Phoenix melahirkan Phoenix, tetapi tikus hanya bisa melahirkan lebih banyak tikus. Seluruh keluarga Anda hanyalah sekelompok pencuri yang hanya mampu melakukan hal-hal memalukan dalam kegelapan. Ingat, ahli adalah ahli. Mereka tidak mengingini bakat orang lain. Adapun Anda tidak akan pernah lebih dari seorang badut menari. Seekor monyet yang mengenakan jubah kekaisaran tidak akan pernah bisa menyamar sebagai seorang kaisar. Kata-kata Long Chen seperti anak panah yang menusuk jiwa Long Aotian. Mereka menusuknya di titik terlemahnya. Omong kosong, aku tidak bermain-main denganmu lagi. Kamu bisa saja mati. Wajah Long Aotian bengkok, dia tiba-tiba melambaikan tangannya, dan bendera 5 warna muncul di sana. Long Aotian akhirnya mengeluarkan senjatanya. Saat senjata ini muncul, kekuatan ilahi terbentang di seluruh dunia ini. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 3853. Ini adalah senjata ilahi yang menakutkan. Tiang bendera itu panjangnya 10 meter, tampak seperti tombak, dan seluruh tubuhnya ditutupi pola hitam putih yang berputar. Dengan getaran tiang bendera ini, kehampaan bergemuruh. Di atas tiang bendera segitiga memiliki 5 rune kosong. Pada saat ini, rune di dahi, tangan, dan kaki Long Aotian terlepas dari tubuhnya dan tertanam di 5 titik itu. Setelah 5 elemen rune disematkan di bendera, tampaknya menjadi hidup. Cahaya ilahi 5 warna meledak darinya, dan kekuatan 5 elemen merobek kehampaan. Ini adalah senjata yang secara pribadi dibuat oleh Patriark Klan Long untukku, bendera 5 elemen bulan matahari. Hari ini, hidupmu akan berakhir di depannya. Long Aotian meraung, rambutnya berterbangan liar. Dia kemudian mengangkat tiang bendera, membungkusnya dengan semua kekuatan dunia sebelum langsung menghancurkannya di Long Chen. Pada saat itu, rasanya seperti semua energi dunia tersedot oleh bendera 5 elemen bulan matahari. Langit dan bumi akan segera dihancurkan. Menghadapinya, sabre Minghong keluar dari sarungnya, dengan bintang-bintang mengalir di atasnya. Long Chen langsung mentransfer energi bintang ke pedangnya. Hasilnya, 999 bintang menyala di bilahnya. Membagi surga 4, dua senjata ilahi bertabrakan, mengandung semua kekuatan dari dua ahli yang tak tertandingi ini. Itu adalah pertukaran untuk mengakhiri segalanya, untuk membunuh lawan atau mati saat mencoba. Saat berikutnya, pecahan cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke segala arah. Mereka seperti pedang tajam yang menembus kehampaan. Tidak baik, Yin Changsheng dan yang lainnya buru-buru memanggil pertahanan, tetapi mereka masih satu langkah terlalu lambat. Pedang tajam itu menyapu mereka. Pakar ras iblis yang tak terhitung jumlahnya dan balai pil suci dimusnahkan oleh sinar cahaya ini. Di depan kekuatan penghancur ini, mereka seperti semut, bahkan tidak mampu melawan sedikit pun. Saat pedang tajam merobek dunia, api berkobar dan kilat menari. Itu benar-benar pemandangan apokaliptik. Setelah itu, mereka mendengar ledakan besar saat fragmen ruang waktu yang tak berujung meledak. Semua orang tertarik ke dalam aliran kacau itu. Visi mereka berputar dan berputar. Ketika ruang akhirnya tenang, makam surgawi itu hilang. Semua yang selamat melihat adalah gurun tandus. Dunia kecil yang dikenal sebagai makam surgawi ini telah dihancurkan secara paksa. Namun, meskipun makam surgawi telah hilang, garis batas surgawi tetap ada dan begitu pula kuali perunggu. Peti mati yang dirantai padanya juga masih mengambang di udara. Sial, itu berbahaya. Xia Chen dan yang lainnya mengeluarkan kepala mereka dari peti mati. Melihat dunia yang hancur, mereka merasa kedinginan. Untungnya, mereka telah disembunyikan di dalam peti mati, jadi tidak ada kekuatan yang mencapai mereka. Mereka diam-diam berhasil melewati bencana ini. Adapun Yin Changsheng dan Xiang, ekspresi mereka tidak terlalu bagus sekarang. Dari semua ahli yang mereka bawa, hanya beberapa ratus yang tersisa. Mereka ceroboh untuk tidak memanggil pertahanan terlebih dahulu. Buntut mengerikan itu datang sebelum mereka punya waktu untuk bereaksi, mengakibatkan mereka hanya mampu melindungi orang-orang yang berada tepat di belakang mereka. Puluhan ribu jenius surgawi tertinggi terbunuh. Memikirkan hal ini, Xiang dan Yin Changsheng sama-sama terkejut dan marah. Bahkan tidak bisa melindungi bawahan mereka sendiri adalah tamparan telanjang di wajah mereka. Hal yang paling menyebalkan adalah Long Aotian dan Long Chen bahkan tidak melihat mereka. Mereka berdua tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar medan perang mereka. Senjata Long Chen dan Long Aotian masih terkunci satu sama lain. Gelombang ki terus menerjang mereka berdua saat mereka mencoba menekan yang lain. Keduanya terluka parah. Ada retakan yang tak terhitung jumlahnya di seluruh tubuh mereka, dan darah mengalir keluar dari retakan itu, tertiup oleh angin astral. Mereka seperti dua botol porselen yang dipukul dan hampir pecah. Namun, mereka berdua mengatupkan gigi dan bertahan. Tidak ada yang mundur. Pemandangan yang tidak menyenangkan itu sangat mencengangkan. Bahkan bagi Yin Changsheng dan yang lainnya, melihat dua orang begitu kejam adalah yang pertama. Long Chen dan Long Aotian sama-sama terluka parah, hidup mereka tergantung pada satu utas. Tapi tidak ada yang berpikir untuk mundur. Saat ini, mereka melihat siapa yang bisa menekan yang lain. Mundur mewakili kekalahan, dan mereka lebih baik mati daripada mengakui kekalahan. Pada saat ini, bahkan Mon Yan tidak lagi ingin mencari harta karun. Kemenangan atau kekalahan akan segera diputuskan. Namun, Mon Yan tidak khawatir tentang kekalahan Long Chen. Yang dia khawatirkan adalah Ji Wuming, pembunuh yang menakutkan ini, bergerak sementara keduanya terluka parah. Itu akan terlalu berbahaya. Tiba-tiba, keduanya melolong dan darah esensi di sekitar mereka menyala. Ini jelas merupakan teknik mutilasi diri untuk menarik bahkan sedikit lebih banyak kekuatan. Bintang-bintang di belakang Long Chen bergemuruh dan meraung. Saat dia telah mendorong energi astralnya hingga batasnya, bintang-bintangnya berkedip-kedip, energi astralnya habis. Itu bisa dikatakan sebagai pertarungannya yang paling sulit. Adapun Long Aotian, kondisinya tidak lebih baik. Cahaya 5 warna di sekelilingnya telah mundur dan dunia 7 warna di belakangnya sekarang ilusi, sepertinya itu bisa memudar kapan saja. Ledakan. Tiba-tiba, tubuh Long Aotian bergetar, dan batuk darah, dia terbang kembali. Pengecut. Inilah sebabnya bahkan dengan darah roh, akar roh, dan tulang roh saya, Anda tidak cocok untuk saya. Aku, Long Chen, keluar dari dunia fana selangkah demi selangkah. Semua yang saya miliki, saya dapatkan sendiri. Adapun Anda bahkan tidak berani mempertaruhkan hidup Anda. Itu hanya membuktikan bahwa hatimu adalah seorang pengecut. Anda takut kalah. Kamu takut mati. Alasan mengapa Anda begitu takut adalah karena Anda tidak percaya diri. Seseorang yang bahkan tidak percaya pada dirinya sendiri tidak akan pernah bisa menjadi seorang ahli. Teriak Long Chen.
Keduanya telah mencapai batas mereka dan melihat siapa yang pertama tidak dapat bertahan. Orang itu akan mati. Tapi pada akhirnya, Long Aotian terlalu takut untuk melakukannya dan lari. Harga mundur adalah kekuatan luar biasa Long Chen mengalir ke tubuhnya. Akibatnya, Long Aotian meretas 3 suap darah, dan auranya menjadi lesu. Bodoh, seorang pria tahu bagaimana menggunakan otaknya. Darah tertinggiku belum sepenuhnya terbangun. Bagaimana saya bisa menyia-nyiakannya untuk seseorang yang tidak berharga seperti Anda? Membunuhmu adalah masalah kecil yang bisa kulakukan kapanpun aku mau. Kenapa dengan bodohnya menyia-nyiakan bakatku untuk orang sepertimu? Teriak Long Aotian dengan muram. Sebelumnya, Long Aotian mengatakan bahwa dia akan mengalahkan Long Chen di area terkuatnya. Sayangnya, dia telah gagal dan sekarang dia berdalih tentang hal itu. Itu menamparkan wajahnya sendiri. Darah tertinggi 7 warnaku belum sepenuhnya terbangun, dan aku hanya bisa mengendalikan sedikit darah unguku. Yang terpenting, darah valet primal chaos tidak digunakan untuk memperkuat diri. Yah, aku tidak akan menyia-nyiakan kata-kata untukmu. Anda sudah tidak berdaya. Di sisi lain, saya sudah cukup banyak menghabiskan darah tertinggi 7 warna saya, tetapi saya masih memiliki sebagian besar darah valet saya. Kamu bisa beristirahat dengan tenang sekarang. Mati karena teknik tertinggi keluarga ibumu seharusnya membuatmu mati bahagia. Suara Long Aotian sudah lemah, tapi saat dia mengangkat tangan kirinya, darah valet berkumpul menjadi rune misterius yang berputar di udara. Tombak ungu kemudian perlahan mengembun di tangannya. Saat itu muncul, tekanan yang mengerikan menyebabkan dunia ini berguncang. Bumi perlahan tenggelam. Tombak darah ungu ini adalah sesuatu yang akan dihindari oleh para dewa dan setan. Long Aotian yang melemah sejauh ini sebenarnya mampu memanggil gerakan yang begitu kuat. Hati semua orang tercekat. Mati. Dengan lambaian tangannya, Long Aotian mengirim tombak darah itu menusuk ke arah Long Chen. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 3854. Bab 3854 Teratai Salju Pemusnahan Dunia. Tombak ini kental dengan rune darah ungu. Saat darah tertinggi 7 warna Long Aotian habis, dia beralih ke darah ungunya. Long Aotian terlalu kuat. Dia memiliki darah tertinggi ganda, dengan keduanya menjadi tipe yang tak tertandingi. Salah satunya bisa digunakan untuk mendominasi dunia, namun dia sebenarnya memiliki 2. Legenda mengatakan bahwa ras Valet Blood adalah ras yang dipilih oleh surga. Darah esensi mereka adalah versi miniatur dari Tao Surgawi. Itu adalah darah ilahi yang paling dekat dengan hukum Tao Surgawi. Ketika darah ungu muncul, kekuatan Tao Surgawi berkumpul. Kekosongan terus-menerus dihancurkan, tidak mampu menahan kekuatan tombak ungu ini. Menghadapinya, Long Chen menyingkirkan saber Ming Hong. Saat berikutnya, teratai api muncul di tangan kirinya, dan bola petir muncul di tangan kanannya. Dia benar-benar memanggil teratai api pemusnahan dunia dan cahaya petir pemusnahan dunia sekaligus. Api melonjak dan kilat bergemuruh. Long Chen menghancurkan keduanya bersama-sama dalam penggabungan yang kuat. Goblok sia, serangan ini menyebabkan ahli naga mengutuk. Long Chen saat ini tidak memiliki banyak energi tersisa. Sama sekali tidak cocok untuk melakukan bentrokan langsung. Jika Long Chen malah menggunakan energi kilat dan apinya untuk bertahan, menciptakan pertahanan yang kokoh yang menghabiskan semua energi darah esensi Long Aotian, dia pasti akan menghemat banyak energi. Namun, alih-alih menghemat energi untuk bertahan, dia memilih untuk menghadapi serangan dengan serangan lain. Dia benar-benar menyia-nyiakan kesempatan ini. Ketika energi petir dan api menabrak tombak, tombak itu roboh. Long Aotian kemudian meretas darah dan diterbangkan kembali. Adapun Long Chen, dia tidak lebih baik. Dia batuk darah, dan lengannya menjadi bubur berdarah. Bahkan tulangnya terlihat. Long Chen sekali lagi memanfaatkan energi kehidupan ruang kekacauan primal untuk pulih, tetapi dia terkejut menemukan bahwa tidak ada lagi energi kehidupan untuk ditarik keluar. Ketika dia melihat ke dalam, dia menemukan bahwa Wood Foundation Divine Tree telah layu dan tanaman obat tidak ada apa-apanya. Bahkan lili air mata iblis telah layu dan hanya berbaring di air, kelelahan. Seluruh ruang kekacauan utama telah mengering. Baru pada saat itulah Long Chen memikirkan bagaimana dia berulang kali menggunakan energi kehidupan ini dalam pertarungannya melawan Long Aotian. Dia bahkan tidak menyadari bahwa dia telah menggunakan semua cadangan energi hidupnya. Pada saat ini, satu-satunya vegetasi yang hidup adalah pohon kaca berwarna 7 harta karun, pohon dao surgawi, dan pucuk pohon bulan. Sisanya semuanya layu. Pertempuran ini benar-benar intens. Begitu banyak mayat abadi yang dimakan, melepaskan energi kehidupan senilai lautan, tetapi semuanya habis. Sudah waktunya untuk mengakhiri segalanya. Long Chen menarik napas dalam-dalam dan membentuk segel tangan. Saat berikutnya, petir mengamuk, membentuk lautan petir di dunia ini. Akibatnya, aura kesengsaraan surgawi terbentang, dan kehendak destruktif dari Tao Surgawi turun. Lei Linger muncul, memegang pedang petir. Tenggelam dalam lautan petir ini, dia mengangkat pedangnya, dan lautan petir itu tersedot oleh pedangnya. Lei Linger tidak mengatakan kata-kata jahat. Dia langsung meretas pedangnya. Long Aotian baru saja bertukar serangan kekerasan dengan Long Chen, jadi dia masih batuk darah. Melihat Lei Linger datang untuknya, dia mengangkat tangannya. Tombak darah violetnya sekali lagi muncul. Ledakan. Tombak darah ungu itu hancur oleh serangan Lei Linger. Long Aotian telah kelelahan, sementara Lei Linger melepaskan semua kekuatannya dalam satu serangan. Dia bahkan meminjam kekuatan spiritual Long Chen. Pada saat ini, pedang Lei Linger menghantam kepala Long Aotian. Semua orang mengira dia pasti sudah mati. Namun, saat pedang Lei Linger menyentuh kepala Long Aotian, sebuah mahkota kekaisaran emas muncul di kepalanya, menghalangi serangannya. Mengikuti kemunculan mahkota emas, sisik emas menutupi tubuh Long Aotian. Dia dengan cepat tertutup sepenuhnya. Tiba-tiba, aura kuno dan sakral meletus. Tubuh Lei Linger sebenarnya diledakkan oleh aura itu, berubah menjadi rune petir. Kakak Long Chen, Lei Linger sekali lagi mengambil wujud manusia dan kembali ke sisi Long Chen dengan ekspresi terkejut. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menahan kekuatan itu sekarang. Itu bukan kekuatannya. Itu harus menjadi kartu truf penyelamat hidup klan panjang yang dahulu kala. Saya tahu bahwa klan Long tidak akan membiarkannya mati. Long Chen menatap tajam ke arah Long Aotian yang terbungkus cahaya keemasan. Biarkan aku pergi, kakak Long Chen. Beri saya semua kekuatan spiritual Anda, dan kami akan menggunakan kitab suci Nirvana bersama. Aku akan melepaskan kekuatan Ice Soul di World Extermination Flame Lotus. Itu pasti akan membunuhnya, kata Huo Linger. Long Chen saat ini masih memiliki 80% dari kekuatan spiritualnya. Baru saja, dia hanya membagi sebagian untuk Lei Linger karena dia merasa Long Aotian tidak akan mudah dibunuh. Firasat ini tidak salah. Long Aotian masih memiliki kartu truf. Ketika mahkota emas dan baju sirah ini muncul, sesosok muncul dalam manifestasinya. Sosok ini buram, terlihat seperti penatua. Tapi wajahnya tidak jelas dan dia mengeluarkan aura yang sangat kuno dan bermartabat.
Saat aura Long Aotian terinfeksi olehnya, cahaya keemasan memenuhi dunia ini. Aura yang kuat ini kemudian menekan semua orang. Long Chen, sudah kubilang kamu pasti mati hari ini. Sekarang, apakah Anda memiliki hal lain untuk dikatakan? Terbungkus dalam cahaya keemasan ini, suara Long Aotian seperti dewa dan bergema di seluruh dunia ini. Bahkan suaranya menjadi agak kuno dan berdarah. Apalagi luka Long Aotian sudah sembuh total. Sepertinya dia terlahir kembali, dan auranya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat ini, ekspresi Yin Changsheng dan yang lainnya semuanya berubah. Long Aotian bisa dibilang monster. Kartu trufnya tidak terbatas. Kamu sudah kalah. Anda hanya mengandalkan kekuatan eksternal untuk menyelamatkan diri. Namun, Anda masih memiliki wajah untuk bertindak sombong. Bagaimana seorang pecundang yang telah sepenuhnya kalah masih begitu sombong? Saya sangat mengagumi ketidakberdayaan itu. Untuk bisa memakan kotoranmu sendiri dengan mudah, aku tidak akan pernah bisa menandingimu dalam hal ini, kata Long Chen dengan jijik. Seseorang yang akan mati juga berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Pergilah menangis di dunia lain. Saat Long Aotian membentuk segel tangan, sosok di belakangnya bergerak dan tinju keluar dari manifestasi ilusi itu. Aura kuno kemudian terbentang, dipenuhi dengan pancaran ilahi yang abadi. Bahkan sebelum tinju ini mendarat, dunia mulai tenggelam. Ini adalah pukulan mematikan. Long Chen, aku akan membantumu memblokir serangan ini. Pergi ambil kuali. Suara ahli naga terdengar. Tidak, aku akan mengambil kuali dan membunuhnya sendiri. Long Chen dan Huo Linger membentuk segel tangan dan melantunkan, memancarkan suara suci dari kitab suci Nirvana. Teratai api seputih salju kemudian muncul. Teratai api ini tumbuh dengan cepat. Tepat sebelum tinju mendarat, itu sepenuhnya terbentuk. Pergi, teratai api pemusnahan dunia. Segel tangan Long Chen dan Huo Linger berubah untuk terakhir kalinya, dan teratai salju ini menabrak tinju dengan kekuatan ilahi yang tak terbatas. Serangan ini adalah serangan kekuatan penuh Huo Linger. Dia tidak menahan apapun. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 3855. Bab 3855 tabrakan yang mengguncang dunia. Salah satunya adalah tinju yang dapat menghancurkan 10.000 tao, dan yang lainnya adalah teratai api yang membakar 9 langit. Pada saat ini, dua kekuatan apokaliptik menabrak dengan kejam di depan tatapan ngeri semua orang. Kali ini, Yin Changsheng dan yang lainnya telah mempelajari pelajaran mereka. Mereka tidak hanya melarikan diri jauh ke kejauhan, tetapi mereka juga meningkatkan pertahanan mereka. Adapun Monian dan yang lainnya, mereka buru-buru tenggelam kembali ke peti mati dan menutup-tutupnya. Ledakan, Monian dan yang lainnya mendengus teredam saat mereka terguncang oleh dampaknya. Saat peti mati bergoyang, rasanya bagian dalam mereka tergeser. Serangan ini bahkan lebih mengerikan daripada pertukaran terakhir. Setelah gelombang kejut yang mengerikan hilang, Monian dan yang lainnya mengeluarkan kepala mereka dari peti mati lagi. Namun, mereka terkejut menemukan bahwa peti mati mereka sekarang tertutup retakan. Garis batas surgawi. Monian tidak bisa menahan tangis karena terkejut. Garis batas surgawi benar-benar hilang, dan dunia ini masih berguncang. Setelah kehilangan keseimbangan, 10.000 tao bergetar dan hukum menangis. Meski begitu, mereka tidak bisa melihat hal lain. Tatapan mereka semua tertuju pada Long Chen, dan mereka melihatnya berdiri di udara, auranya sangat lemah sekarang. Ada naga petir melingkari tubuhnya. Naga petir hancur saat ini. Lei Linger telah mengeluarkan kekuatan terakhirnya untuk melindungi Long Chen. Kalau tidak, serangan mengerikan itu akan membuatnya menjadi debu. Apalagi Long Chen dalam kondisinya saat ini, bahkan dalam kondisi puncaknya, pada jarak sedekat itu, dia pasti akan kehilangan separuh nyawanya jika dia dipukul. Langit dan bumi hancur karena Huo Linger telah memobilisasi energi inti jiwa es. Meskipun kekuatan jiwa esnya belum mencapai potensi penuhnya, api ilahi jiwa es berada di peringkat ke-8 di api surgawi. Itu adalah keberadaan yang menakutkan dengan kekuatan untuk menghancurkan seluruh dunia, jadi serangan kekuatan penuhnya adalah sesuatu yang melebihi 10.000 tao. Selanjutnya, dengan keduanya menggunakan kitab suci Nirvana, kekuatannya berlipat ganda. Bahkan pertahanan penuh Lei Linger mungkin hampir gagal bertahan. Kemudian melihat Long Aotian, mereka melihat bahwa mahkota dan armornya sedikit lebih redup. Tapi dia tidak menderita luka apapun. Benar-benar mengerikan. Monian mendecakkan lidahnya saat melihat kehancuran di sekelilingnya. Apakah itu Long Chen atau Long Aotian? Mereka berdua adalah monster. Yin Changsheng, Ji Wuming, Xi Yang, dan 9 dunia bawah Luocha semuanya tertegun. Keduanya sudah kelelahan, namun masih memiliki kartu truf yang mengerikan. Ji Wuming khususnya terkejut. Dia telah berpikir untuk meluncurkan serangan diam-diam untuk melenyapkan Long Chen dan Long Aotian bersama. Untungnya, dia menahan diri. Kalau tidak, jika dia dengan gegabah menyerang sementara mereka berdua masih memiliki kekuatan yang mengerikan, maka jika mereka berdua bergandengan tangan, bahkan 100 nyawanya tidak akan cukup untuk bertahan hidup. Setelah pertukaran ini, salju turun di udara, dan sisa api masih menyala. Api ilahi jiwa es telah menyulut hukum-hukum Tao surgawi. Hanya setelah tidak ada bahan bakar yang tersisa, mereka berubah menjadi abu dan jatuh dari langit. Bahkan sebagai abu, mereka memiliki energi api yang menakutkan. Api es membakar dunia ini, dan setiap orang merasa seperti berada di atas kompor. Ini adalah api ilahi jiwa es. Bahkan jika potensi penuhnya belum tercapai, ia masih memiliki kekuatan untuk menghancurkan Tao surgawi. Melihat akibat yang mengerikan ini, mata Yin Changsheng menjadi merah. Ice Soul Divine Flame ini seharusnya menjadi miliknya, tetapi telah diambil oleh Long Chen. Tubuh Long Aotian terbungkus cahaya keemasan. Meskipun cahaya itu sedikit meredup, dia sendiri tidak terluka sedikit pun. Adapun sosok di belakangnya, dia membentuk segel tangan dan mengirimkan lebih banyak cahaya ilahi ke tubuh Long Aotian. Long Chen, mahkota naga emas dan armor naga emasku adalah harta pusaka yang tak ternilai dari klan panjang dahulu kala. Kekuatan ilahi yang tak tertandingi dari leluhur besar klan panjang terkandung di dalam diri mereka. Selama dia tidak mati, bahkan di dalam 3.000 dunia, saya memiliki sumber energi yang tak ada habisnya. Jika mahkota tidak dihancurkan, baju perang akan ada selamanya. Dengan dua harta ini, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membunuhku. Saya sudah mengatakan bahwa tidak masalah seberapa kuat Anda. Semuanya tidak ada artinya. Orang yang akan mati adalah Anda. Apakah Anda merasa menyesal sekarang? Kamu juga keturunan dari klan Long yang dahulu kala, tapi akulah yang melambung ke puncak karena darah roh, akar roh, dan tulang roh kamu. Di sisi lain, Anda akan kalah dari kekuatan ilahi leluhur Anda sendiri. Hahaha, itu benar-benar menyindir dan menyedihkan. Long Aotian tertawa. Suaranya masih arogan seperti biasanya, tapi sekarang suaranya kurang kuat. Auranya melemah. Bahkan dengan bantuan energi ilahi leluhurnya, bahkan dengan perlindungan mahkota dan baju besi, dia berada di ambang kehancuran.
Sungguh hina, bajingan ini selalu tercela ini. Bos menggunakan kekuatannya sendiri, sementara dia bersembunyi di balik cangkang kura-kura klan panjang, namun dia masih bisa bersikap sangat senang. Betapa penuh kebencian. Guoran mengutuk dengan marah saat melihat ekspresi senang Long Aotian. Jangan menyebut leluhur mereka kura-kura secara acak. Bos juga dari klan Long. Namun, Long Aotian ini benar-benar tercela. Meski jelas kalah, dia tetap bersikap arogan. Sepertinya dia tidak menyadari bahwa dia telah kalah. Brengsek, jangan biarkan dia berakhir di tanganku, atau aku punya 10.000 cara untuk membuatnya menyesal datang ke dunia ini, kata Xia Chen, mengatupkan giginya begitu keras hingga terasa gatal. Long Aotian berencana mengalahkan Long Chen di area terkuatnya. Dia ingin mengalahkan Long Chen secara langsung, luar biasa, dengan kekuatan kasar. Itu karena dia ingin Long Chen mati sambil merasakan keengganan dan keputusasaan yang tak ada habisnya. Itulah satu-satunya cara untuk menyelesaikan kebenciannya. Namun, Long Chen terlalu kuat, begitu kuat hingga melebihi imajinasinya. Tidak peduli teknik apa yang dia keluarkan, Long Chen bisa mengalahkannya dengan cara yang paling mendominasi. Setelah keduanya mengeluarkan kartu truf mereka, Long Chen masih di atas Long Aotian. Sekarang keduanya kelelahan, dan Long Aotian benar-benar mengeluarkan kekuatan klan Long. Sayangnya, saat ini, Long Chen tidak lagi memiliki kekuatan untuk membalas. Itu kira-kira cukup. Sekarang, saatnya kakek Mo untuk pamer. Mo Nian terkekeh. Hasil ini sepenuhnya sesuai harapannya. Sejak awal, dia sudah merasa bahwa Long Aotian tidak akan cocok dengan Long Chen. Itu adalah intuisi ahlinya. Tidak peduli seberapa kuat Long Aotian, dia hanya kuat karena kekuatan eksternal, sedangkan kekuatan Long Chen berasal dari dirinya sendiri. Bahkan jika keduanya sama-sama cocok, jika mereka bertarung 10 kali, Mo Nian percaya bahwa Long Chen akan menjadi pemenang setiap saat. Perbedaan terbesar di antara mereka adalah kepercayaan diri mereka. Long Aotian mengandalkan kekuatan eksternal untuk segalanya. Semua kekuatannya berasal dari orang lain, dan tidak ada satupun yang dibangun oleh dirinya sendiri. Jadi, dalam perebutan kekuasaan, Mo Nian percaya bahwa Long Aotian pasti akan kalah. Intuisi seorang ahli benar-benar mengejutkan, prediksi Mo Nian sangat akurat. Pada akhirnya, Long Aotian masih kalah. Tidak masalah kartu truf mengerikan apa yang dia keluarkan, dia tidak akan bisa mengubah hasil ini. Menjelang akhir, dia bahkan curang. Ini juga dalam prediksi Mo Nian. Untuk seorang jenius surgawi dengan potensi tak terbatas seperti Long Aotian, klan Long yang dahulu kalah pasti tidak akan membiarkannya mati. Mereka akan menyiapkan harta penyelamat hidup yang tak terhitung jumlahnya untuknya. Long Chen, saya akui bahwa saya kalah kali ini. Tapi jadi apa? Kau masih orang yang akan mati. Hahaha, jadi bagaimana jika kamu kuat? Pada akhirnya, kamu kalah dari takdir. Long Aotian tertawa dan berjalan menuju Long Chen dengan bendera 5 elemen Sun Moon di tangannya. Mo Nian mengangkat busurnya. Dia hendak berdiri ketika Long Chen tiba-tiba mencibir. Jika aku ingin membunuhmu, bahkan jika semua dewa dan iblis dunia datang, mereka tidak akan mampu melindungimu. Siapa yang peduli dengan leluhur kecil dari klan Long? Long Chen menutup matanya. Pada saat yang sama, energi gelap tak berujung meletus dari dalam tubuhnya, meredupkan langit dan bumi. Aura pembunuh yang menyeramkan kemudian memenuhi dunia. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 3856. Pada saat ini, tanda bunga 3 kelopak muncul di mata kiri Long Chen. Ini adalah penampilan dari 3 murid bunga. Long Chen menggunakan kekuatan 3 murid bunga dengan mata api penyuciannya. Diagram 3 bunga yang sangat besar kemudian muncul di dunia. Ketika diagram 3 bunga ini menutupi Long Aotian, rambutnya langsung berdiri tegak. Sensasi krisis yang intens juga memenuhi hatinya. Bendera 5 elemen bulan matahari miliknya kemudian bergetar dan dia menghancurkannya pada diagram 3 bunga. Namun, kehampaan itu hanya bergetar, sementara diagram 3 bunga itu tidak tersentuh. Itu terlihat tetapi entah bagaimana kebal. Saat berikutnya, tanda di mata kiri Long Chen berputar. Hanya ketika basis kultivasinya telah mencapai titik ini, dia hampir tidak bisa mengendalikan kekuatan sebenarnya dari mata api penyucian. 3 bunga pukulan maut. Long Chen mengatupkan giginya, dan bunga di matanya bergetar. Tempat di mana mereka semua bertemu awalnya kosong. Tapi saat kekuatan spiritual Long Chen melonjak, ruang kosong itu menjadi pusaran air. Begitu pusaran air ini terbentuk, darah hitam keluar dari matanya, dan rasa sakit yang luar biasa melanda jiwanya. Diagram 3 bunga awalnya ilusi, tapi sekarang, itu menjadi padat dalam sekejap. Pusaran air yang aneh kemudian muncul tepat di depan Long Aotian. Penutup langit bumi. Melihat pusaran air yang aneh ini, Long Aotian buru-buru berteriak. Manifestasinya bergetar dan segel tangan sosok itu berubah. Sebuah penghalang pelindung kemudian muncul di sekelilingnya. Ledakan. Namun, penghalang pelindung ini baru saja muncul saat dihancurkan oleh pusaran air. Sosok di belakang Long Aotian juga meledak. Long Aotian berteriak. Setengah dari tubuhnya dimakan oleh pusaran air itu, kabut darah memenuhi udara. Itu seperti binatang tak terlihat yang baru saja menggigit setengah dari tubuhnya. Saat berikutnya, diagram 3 bunga meledak dan Long Aotian dikirim terbang. Semua orang terkejut menemukan bahwa setengah dari baju besi emasnya telah hilang, dimakan oleh pusaran air. Sial, aku tidak memiliki kekuatan spiritual yang cukup. Aku terlewat. Rasa sakit yang tajam menyengat mata kiri Long Chen seolah-olah akan terbelah. Melepaskan serangan ini datang dengan harga yang sangat mahal baginya. Sayangnya, karena ini adalah pertama kalinya dia melakukan ini dan kekuatan spiritualnya sudah habis, pusat seni muridnya agak melenceng. Sebelumnya, dia telah memastikan untuk menyimpan beberapa kekuatan saat melepaskan teratai api pemusnahan dunia dengan Huolinger. Saat itu, kekuatan spiritualnya sekitar 80%. Dia kemudian menyimpan setengah dari itu sebagai cadangan untuk menggunakan mata api penyucian. 40% dari kekuatan spiritualnya sudah cukup untuk mengaktifkan mata api penyucian, tetapi kendalinya sedikit hilang. Jika inti pusaran air telah ditempatkan secara akurat di kepala Long Aotian, dia pasti akan lebih mati daripada mati. Pada saat ini, sayap petir muncul di punggung Long Chen. Dia menembak setelah Long Aotian. Long Aotian saat ini telah kehilangan dukungan dari sosok ilusi itu dan menghembuskan nafas terakhirnya. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Membunuhnya hanya membutuhkan satu gerakan. Formasi kunci ruang naga langit. Sebelum Long Chen bisa mendekat, banyak ahli datang untuk mengganggu dan mengatur formasi. Mereka adalah ahli dari klan Long dahulu kala. Sekelompok semut mengira mereka bisa menghentikan balas dendamku. Melihat para ahli tertinggi ini menghalangi jalannya, Long Chen mendengus dan saber Ming Hong mengayun keluar. Bahkan jika dia kelelahan, niat membunuhnya masih menentukan. Bodoh, abaikan Long Aotian itu. Yin Changsheng sudah memberi tanda spiritual pada kuali. Jika Anda masih tidak melakukan apa-apa, kuali perunggu akan diambil olehnya, dan Anda akan menyesalinya seumur hidup. Tepat ketika Long Chen hendak menerobos, ahli naga mendesaknya untuk menyerah, terdengar sangat putus asa.
Baru pada saat itulah Long Chen memperhatikan bahwa kuali perunggu yang mengambang mulai bersinar. Rune putih susu muncul di atasnya. Yin Changsheng sudah lama menyadari bahwa kuali ini luar biasa. Setelah dia tiba di sini, dia diam-diam menggunakan kekuatan spiritualnya untuk berkomunikasi dengannya. Kuali ini memiliki rune api yang tak terhitung jumlahnya, jadi Yin Changsheng menggunakan energi apinya untuk memeliharanya secara diam-diam, berharap untuk membentuk resonansi dengannya. Selama dia membentuk resonansi dengannya, dia bisa meletakkan segel spiritualnya di atasnya dan mengambilnya. Namun, dia membayar harga yang sangat mahal untuk melakukannya, karena dia menggunakan darah esensi dan energi keyakinannya untuk memeliharanya melalui ruang angkasa. Setelah beberapa saat, akhirnya mulai bereaksi, dan sekarang dia menempatkan tanda spiritualnya di atasnya. Ini semua dilakukan dengan menggunakan seni rahasia yang tidak diperhatikan orang lain. Hanya ketika tanda spiritual mulai terwujud, orang-orang memperhatikan sesuatu. Mencari kematian, 9 dunia bawah Luocha adalah yang pertama berbalik melawannya. Kuali perunggu itu jelas merupakan harta yang tak ternilai, tetapi Yin Changsheng sebenarnya ingin mengambilnya terlebih dahulu. Hahaha, tidak berguna. Tanda spiritual telah ditempatkan. Kuali ini milikku. Yin Changsheng tertawa keras. Di depan serangan 9 dunia bawah Luocha, dia tidak memblokir. Sebaliknya, dia menembak ke arah kuali. Rantai di sekelilingnya berdenting, suara aneh datang dari mereka. Seolah-olah kuali itu akan terlepas dari ikatannya kapan saja. Maaf, tapi harta ini memiliki takdir bersamaku. Jangan pernah berpikir untuk mengambilnya. Pada saat ini, Monian tiba-tiba memblokir Yin Changsheng bersama Yue Xiaoqian, Xia Chen, dan Guoran, tidak memberinya kesempatan untuk mendekati kuali. Bodoh, tidak ada yang bisa mengambil milikku. Yin Changsheng terkejut melihat mereka muncul di depannya, tetapi dengan cepat menyadari bahwa sosok yang dia lihat di kejauhan tidak lebih dari ilusi. Mereka semua telah ditipu, namun, dia masih sangat percaya diri. Apa? Lalu aku ingin mencobanya. Monian tertawa dan dengan ringan menarik busurnya. Busur bulan sabitnya benar-benar mengunci Yin Changsheng. Tiba-tiba, Yin Changsheng terlepas dari kunci Monian, mengejutkannya. Ini adalah pertama kalinya seseorang melarikan diri dari kuncinya. Tubuh Yin Changsheng menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di atas kuali perunggu. Dia sudah bisa menggunakan kekuatan kuali. Ekspresi Xia Chen berubah. Ledakan. Monian melepaskan panahnya. Tapi bahkan sebelum bisa menyentuh Yin Changsheng, itu diledakkan oleh cahaya ilahi dari kuali perunggu. Tidak baik. Ekspresi Monian berubah. Dia tidak menyangka Yin Changsheng begitu efisien. Dia benar-benar bisa mengendalikan kuali perunggu. Apa yang tidak mereka sadari adalah bahwa Yin Changsheng telah berjudi. Dia telah memberi makan 80% dari darah esensinya, kekuatan spiritual, dan energi iman ke kuali ini. Dia telah berpikir untuk menyerah beberapa kali di tengah jalan karena dia khawatir kuali tidak akan bereaksi bahkan jika dia memberi makan semua kekuatannya. Kemudian dia akan kehilangan kesempatan untuk memperjuangkannya sama sekali. Namun, Yin Changsheng adalah sosok yang kejam, jadi dia terus memberi makan semua energinya sampai akhirnya dia berhasil. Setelah mengonsumsi begitu banyak darah esensinya, kuali ini akhirnya terasa dekat dengannya. 9 dunia bawah Luocha, Ji Wuming, Si Yang, dan yang lainnya semuanya menyerang, tetapi serangan mereka tidak dapat menyentuh Yin Changsheng. Semua serangan mereka dihancurkan oleh kuali perunggu. Dengan demikian, semua ekspresi mereka menjadi jelek. Hahaha, terimalah takdirmu. Aku, Yin Changsheng, adalah penguasa kuali yang ditakdirkan ini. Harta ini milikku. Kuali perunggu, kenali tuanmu. Yin Changsheng tertawa dan berteriak. Dia kemudian memasukkan esensi, ki, dan rohnya yang tersisa ke kuali perunggu. Sebuah rune raksasa menyala di kuali, dan itu adalah rune untuk mengakui seorang master. Kuali perunggu ini hampir sepenuhnya menjadi senjata Yin Changsheng. Kamu terlalu cepat bahagia. Harta ini milikku. Tiba-tiba, suara es Long Chen terdengar. Tanda 3 bunga sekali lagi muncul, kali ini di kuali. Anda, Yin Changsheng terkejut. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 3857. Tanda 3 bunga sekali lagi muncul, dan targetnya adalah rune pengakuan master yang besar. Berdengung, rune itu awalnya bersinar terang, tapi semua kekuatannya langsung terhapus saat pusaran air ini muncul. Saat rune meredup, Yin Changsheng batuk darah. Setelah itu, cahaya ilahi kuali perunggu membuatnya terbang. Long Chen, kamu bajingan sialan. Kamu tidak akan mendapatkan kematian yang baik. Yin Changsheng meraung menyayat hati. Serangan ini secara langsung telah menghapus semua usahanya. Dengan pengakuan master terputus, semua usahanya sia-sia. Kesempatan telah datang. 9 dunia bawah Luocha, Si Yang, Ji Wuming, Monian, Yue Xiaoqian, dan yang lainnya semuanya menyerang kuali perunggu. Dengan Yin Changsheng berhenti, yang lain sekarang punya kesempatan. Akibatnya, mereka semua terpesona. Tidak seorang pun berhasil melewati cahaya suci pelindung kuali. Hanya Long Chen yang lolos dari cahaya pelindung itu dan langsung terbang ke kuali perunggu. Semua orang tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengamuk Si Yang. Saat Long Chen hendak menyentuh kuali perunggu, sesosok tubuh mencapainya lebih cepat darinya. Aotian panjang. Semua orang semakin terkejut. Long Aotian sebenarnya lebih cepat dari Long Chen meski baru saja hampir terbunuh. Dia sekarang hanya memiliki setengah dari tubuhnya yang tersisa dan tampak mengerikan. Dengan tangan berlumuran darah, dia memukul kuali perunggu. Kuali bergemuruh. Itu sebenarnya digerakkan oleh Long Aotian dan dikirim ke arah Long Chen. Saya mengerti. Kuali perunggu menyerap darah 3 orang, jadi dia mengenali mereka bertiga. Seru Yue Xiaoqian. Dengan itu, semua orang langsung mengerti. Yin Changsheng diam-diam memberi makan kuali darah esensinya. Tapi selama pertarungan antara Long Chen dan Long Aotian, banyak darah mereka yang tumpah dan diserap oleh kuali juga. Namun, sisanya belum membayar harga itu. Itulah mengapa mereka semua langsung ditolak, tetapi Yin Changsheng, Long Chen, dan Long Aotian dapat menembus cahaya pelindungnya. Mati. Tidak ada senjata yang bisa menghentikan serangan kuali ini. Raung Long Aotian. Dengan tangan Long Aotian di atasnya, tanda pengakuan master kuali perunggu sekali lagi menyala. Itu juga bersedia menerima Long Aotian sebagai tuannya. Ketiganya memiliki kemampuan untuk membuat kuali perunggu mengakui mereka. Itu hanya masalah siapa yang akan menjadi yang pertama. Sayang sekali Yin Changsheng telah terhempas. Adapun Long Chen, dia sekarang diserang oleh kuali. Jika dia memblokirnya, dia pasti akan dihancurkan oleh kekuatan kuali. Jika dia mengelak, Long Aotian akan menyelesaikan proses pengakuan master. Maka tidak ada yang bisa menyentuhnya. Di depan kuali yang bergemuruh ini, Long Chen mengeluarkan belati hitam. Namun, dia tidak berani benar-benar menusuknya. Sebaliknya, dia melemparkannya ke kuali perunggu.
Bang, belati hitam menabrak kuali perunggu dengan suara aneh. Itu berat, seolah-olah dua keberadaan besar telah disentuh dengan ringan. Itu tidak keras dan tidak mengeluarkan fluktuasi yang intens. Tapi rantai di kuali perunggu itu hancur. Setelah itu, Long Aotian, yang masih mendorong kuali, mengambil darah dan terhempas. Belati hitam dan kuali perunggu tidak rusak, tapi sentuhan ringan ini menyebabkan seluruh dunia bergetar. Pada saat ini, rantai itu meledak dan peti mati itu tidak lagi diikat olehnya. Mereka mulai meledak satu demi satu. Setelah itu, aura yang mengguncang surga meletus. Tidak baik, mayat-mayat abadi itu sedang dibangunkan. Ekspresi Monian benar-benar berubah. Jika makhluk hidup yang mengerikan itu benar-benar muncul, apalagi melawan mereka, semua orang mungkin akan musnah hanya dengan nafas. Tiba-tiba, sesosok raksasa keluar dari salah satu peti mati yang rusak. Itu adalah kerasetan yang seluruh tubuhnya berwarna hitam. Mengalahkan dadanya, dia meraung dan gelombang suara liar menghancurkan kehampaan. Aula pil suci, ras iblis, dan orang-orang Long Aotian meledak begitu saja. Adapun Monian, Yin Changsheng, dan yang lainnya, mereka batuk darah. Itu seperti gunung berapi di dalam tubuh mereka yang meledak karena raungan kera iblis itu. Saat kera hitam ini memukul dadanya, itu seperti langit melepaskan guntur langit. Dunia berguncang, orang-orang merasa dunia sedang dibalik, dan tubuh mereka tidak tahan. Yin Changsheng dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak tahu seberapa kuat monster di dalam peti mati ini. Pada saat ini, raksasa merobek kubah langit dengan satu pukulan. Rasanya dunia akan meledak. Raksasa itu secara mengejutkan adalah raksasa tiga mata yang baru saja dirampok oleh Monian. Satu demi satu makhluk hidup yang menakutkan keluar, aura mereka mengerikan. Secara total, ada 72 peti mati yang menyegel 72 makhluk hidup, tetapi garis batas surgawi telah membaginya menjadi dua kelompok yang terdiri dari 36. Lagi pula, Monian dan yang lainnya hanya melewati lebih dari 10 peti mati di pihak mereka, dan masih banyak yang belum mereka lihat. Berlari, Yin Changsheng dan yang lainnya akhirnya ketakutan. Jika makhluk hidup ini hanya menghirupnya, mereka akan binasa. Oleh karena itu, mereka tidak berminat untuk peduli dengan kuali perunggu dan melarikan diri. Masuk ke sini, Monian dan yang lainnya akan bergerak juga saat Long Chen berteriak. Long Chen berdiri di atas kuali perunggu yang tanda pengakuan masternya sudah bersinar. Meskipun prosesnya belum selesai, Long Chen saat ini dapat dihitung sebagai setengah dari tuannya. Monian dan yang lainnya tidak ragu. Mereka sudah dekat dengan kuali, jadi mereka langsung menyerbu. Kali ini, cahaya kuali perunggu tidak menolak mereka, dan mereka semua masuk. Begitu mereka berada di dalam cahaya pelindungnya, mereka semua menghela nafas lega. Dengan hanya satu penghalang ini, mereka diblokir dari ki dan gelombang suara yang menakutkan itu. Xia Chen, cepat, makan ini. Long Chen buru-buru memberi Xia Chen pil obat. Wajahnya sepucat kertas, dan tubuhnya gemetar. Anggota tubuhnya akan patah. Meskipun dia memiliki jimat pelindung, dia hampir kehilangan nyawanya. Monster yang disegel di dalam peti mati itu terlalu menakutkan, di luar pemahaman mereka. Untungnya, lampu pelindung kuali perunggu adalah penghalang yang kokoh. Mereka sementara aman di sini. Hehe, para idiot ini dalam masalah sekarang. Melihat Yin Changsheng, Xi Yang, Ji Wuming, 9 dunia bawah Luocha, dan Long Aotian berjuang di luar, Monian tersenyum sinis. Gelombang kiliar dan angin astral mengamuk. Para ahli di sini seperti perahu kecil di atas lautan yang marah, dan mereka bisa terbalik kapan saja. Juga, ruang sudah berputar dengan keras. Dunia ini berada di ambang kehancuran. Di dalam ruang apokaliptik ini, hanya area di sekitar kuali perunggu yang aman. Bantu jaga aku. Aku akan selesai menjadi master kuali ini. Long Chen menekankan tangannya ke kuali. Dia kemudian memfokuskan esensi, ki, dan jiwanya, mengedarkan ampas yang tersisa dari mereka melalui kuali. Ledakan. Saat itu, terjadi ledakan besar. Sangkar raksasa tiba-tiba muncul, menutupi dunia ini sepenuhnya. Ini, Monian terkejut. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 3858. Sangkar raksasa muncul di seluruh dunia ini. Pada saat ini, Long Aotian dan yang lainnya baru saja lolos dari batasannya. Ledakan. Kandang raksasa itu langsung berkontraksi. Itu terbuat dari hukum Tao surgawi dan seperti kandang ayam yang menutupi dunia ini. Hahaha, Long Chen, kamu pasti sudah mati sekarang. Bahkan saat berlumuran darah dan terengah-engah seperti lembu, Long Aotian menertawakan Long Chen. Kuali dan makhluk hidup yang menakutkan itu sekarang disegel di dalam sangkar ini. Ekspresi Monian dan yang lainnya berubah. Sangkar itu ada di sana untuk menghentikan makhluk hidup ini melarikan diri atau karena Long Chen mengambil kuali ini. Monian telah meneliti semua jenis makam. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia bertualang ke makam surgawi, semua yang ada di sini berbeda dari yang tercatat di buku. Itu semua aneh. Kandang itu dengan cepat menyusut. Hanya dalam sedetik, makhluk hidup mengerikan yang datang dari peti mati langsung berhenti. Setelah itu, mereka perlahan berbalik ke arah Long Chen. Long Chen dan jiwa lainnya hampir lari ketakutan. Tidak baik, Long Chen, sepertinya mulut sialmu benar. Makam surgawi ini mungkin didirikan oleh seseorang. Mungkin itu semua untuk menyegel kuali ini, kata Monian dengan cemas. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Bentuk kehidupan ini sangat kuat sehingga mereka tidak dapat dipahami. Monian dan yang lainnya tidak memiliki kemampuan untuk membalas mereka. Pada saat ini, makhluk hidup ini berjalan menuju kuali. Namun, aura mereka yang meletus telah hilang, dan seolah-olah mereka adalah boneka di bawah kendali seseorang. Mereka berjalan mendekat selangkah demi selangkah. Bos, apakah pengakuan masternya belum selesai? Suruh kuali ini membawa kami pergi. Teriak Guoran. Long Chen cemas. Dia telah menghabiskan seluruh energinya, dan kekuatan spiritualnya sangat rendah. Tidak mungkin baginya untuk menyelesaikan proses ini lebih cepat. Sekarang apakah kamu menyesalinya? Saya sudah mengatakan kepada Anda untuk menghemat energi Anda untuk mengambil kuali ini, tetapi Anda menolak untuk mendengarkan. Long Chen praktis bisa melihat ahli naga menggelengkan kepalanya. Senior, junior salah. Tolong selamatkan hidup kami. Long Chen langsung direvitalisasi saat mendengar suaranya. Maaf, saya tidak memiliki kemampuan itu, jawab ahli naga dengan dingin. Senior, hati Long Chen menjadi dingin. Saat itu, salah satu makhluk hidup meninju kuali perunggu. Akibatnya, kuali bergetar dan cahaya pelindungnya pecah. Bentuk kehidupan lain kemudian mengulurkan tangan ke arah mereka. Ini sudah berakhir. Itulah satu-satunya pikiran mereka. Bentuk kehidupan ini terlalu kuat. Tidak mungkin mereka bisa melawan mereka. Saat mereka berpikir bahwa mereka akan dikutuk, tangan itu meledak. Dagingnya jatuh ke tanah, tetapi bahkan darah itu mengeluarkan tekanan yang mengerikan yang menyebabkan kehampaan bergetar. Ini, semua orang terkejut. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa sesepuh di punggung Guoran telah membuka matanya di beberapa titik. Senior, Long Chen kaget dan senang.
Saat ini, tanda aneh muncul di mata sesepuh ini. Dia meluncur dari punggung Guoran dan melihat sosok di belakang kelompok makhluk hidup yang menakutkan ini, tubuhnya bergetar. Baru pada saat itulah mereka memperhatikan keberadaan itu. Itu adalah wanita cantik yang memegang pedang, dan auranya juga seluas lautan, di luar pemahaman mereka. Kiluo, aku akhirnya menemukanmu. Senyum muncul di wajah keriput tua itu. Matanya penuh cahaya. Tubuh wanita itu bergetar saat mendengar panggilan sesepuh. Matanya yang tak bernyawa perlahan menyala. Xingyu, apakah ini benar-benar kamu? Suaranya bergetar. Bahkan ketika cahaya kembali ke matanya, seolah-olah dia tidak bisa melihat apa-apa. Saat itu, semua makhluk hidup mengisi kuali. Long Chen dan yang lainnya tersentak. Namun, tanda 6 dao di mata sesepuh itu berputar begitu saja, dan waktu sepertinya membeku. Makhluk hidup itu tidak bisa bergerak. Kiluo, akhirnya aku menemukanmu. Suara tetua mengandung emosi yang tak ada habisnya. Dia dengan susah payah berjalan ke arah wanita itu, dan wanita itu juga berjalan ke arah suaranya. Tangannya yang indah perlahan menggenggam tangan tua yang sudah keriput. Ketika tangan mereka bersentuhan, tubuhnya bergetar, dan dia tiba-tiba merentangkan tangannya dan memeluk sesepuh itu sambil menangis. Kenapa kamu meninggalkanku? Saya takut sendiri. Tempat ini gelap dan aku tidak bisa melihat apapun. Aku terus memanggil namamu, tapi kau tidak pernah menjawabku. Wanita itu berteriak, merasa dirugikan. Saya minta maaf. Aku mengingkari janji kita dan membuatmu menderita. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Penatua dengan hangat membelai rambutnya, hatinya dipenuhi rasa bersalah. Melihat mereka, Long Chen hampir menangis. Percakapan mereka membuatnya memikirkan lelaki tua itu dan Kuji Anjing. Ketika Kuji Anjing jatuh, lelaki tua itu berkata bahwa meskipun dia kuat dan keras kepala, dia takut pada kegelapan. Jadi, dia harus menemaninya ke dunia lain. Adapun sesepuh ini, dia sudah lama meninggal, tetapi dia menolak untuk melepaskan keterikatannya dan masih mencari kekasihnya dengan getir. Bagaimana mungkin mereka tidak dipindahkan? Dia dengan lembut menghibur wanita yang menangis itu. Dia kemudian melihat makhluk hidup di sekitar mereka, serta sangkar raksasa di sekitar dunia ini. Dia menghela nafas. Langit bukan lagi langit lama, dao bukan lagi dao yang lama. Bahkan dalam kematian, Anda masih harus mengikat kami dan menggunakan kami. Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Penatua kemudian menoleh ke Long Chen. Adik kecil, kamu menepati janjimu. Hanya berkat Anda keinginan saya terpenuhi. Sayangnya, saya sudah mati dan tidak dapat membalas budi. Aku malu. Senior, apa yang kamu katakan? Sebagai sesama anggota umat manusia, wajar bagi kita untuk saling membantu, kata Long Chen dengan tergesa-gesa. Penatua itu mengangguk. Adik laki-laki, kamu adalah pahlawan yang tiada taranya, dan aku sangat menyukai karaktermu. Sayangnya, saya tidak akan dapat melihat Anda bertarung melalui 9 surga, membunuh iblis dan iblis. Namun, saya masih memiliki satu permintaan untuk Anda. Tolong bantu saya. Senior, tolong beritahu saya. Selama saya bisa melakukannya, saya akan melakukannya, janji Long Chen. Senior, tiba-tiba, mereka berteriak. Tetua itu benar-benar mencabut salah satu matanya. Mata tersebut kemudian menjelma menjadi batu permata dengan 6 macam tanda bunga di dalamnya. Gambar yang tak terhitung jumlahnya dapat dilihat di dalamnya seolah-olah makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya sedang berevolusi. Seolah-olah itu adalah manifestasi dari semacam Grand Dao. Setelah itu, sesepuh menyerahkan mata seperti batu permata ini kepada Long Chen. Adik laki-laki, ini mata surgawi 6 dao saya. Bahkan dengan mata saya ini, saya tidak dapat membalikkan keadaan. Saya harap Anda dapat membantu saya melanjutkan warisan seni murid di dalamnya. Jika seni murid ini hilang karena aku akan melakukan dosa besar. Senior, Long Chen tahu bahwa tetua itu mentransmisikan seni muridnya, tetapi dia takut Long Chen tidak akan menerima jika dia hanya mengatakannya secara langsung, jadi dia mengatakannya seperti ini untuk membuat Long Chen tidak mungkin menolak. Adik kecil, aku mempercayakan ini padamu. Saya masih memiliki mata langit 6 dao saya yang lain. Itu cukup untuk mengeksekusi seni reinkarnasi dari 6 Tao dan bereinkarnasi dengan Kiluo. Penatua kemudian menoleh ke makhluk hidup di sekitarnya dan menghela nafas. Debu ke debu, bumi ke bumi. Kalian semua, ikut aku. Ketika tanda di mata sesepuh berputar, rune dengan 6 warna berbeda muncul di dunia ini. Ledakan, sangkar raksasa yang menyelimuti dunia ini meledak. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 3859. Bab 3859 Pengkhianat Siang. Saat sangkar yang mencakup surga ini meledak, seluruh 3000 dunia bergetar. Semua ahli terbang keluar dari berbagai kota dan domain. Mereka kemudian melihat ke langit. Rantai yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan aura agung terbentang di 3000 dunia. Primal Chaos Ki telah turun. Semua tanah harta karun akan segera dibuka. Ledakan, ledakan, ledakan. Pegunungan meledak, sungai tiba-tiba berhenti mengalir, dan gerbang ruang terbuka. Ketika semua jenis tanah rahasia dibuka, kekacauan Primal Ki membanjiri 3000 dunia. Saat berikutnya, semua orang di 3000 dunia menjadi gila. Mereka mulai mengejar arus Primal Chaos Ki ke sumbernya. Di dalam makam surgawi, Long Chen, Monian, dan yang lainnya menatap kaget pada tetua ras mata surgawi. Ketika dia mengaktifkan mata langitnya, dia langsung menghancurkan sangkar yang mengelilingi mereka. Seberapa mengerikan serangan yang satu ini? Karena kalian semua sudah mati, tidak masalah apakah kalian baik atau buruk. Kembalilah ke tempat asalmu. Penatua melihat bentuk kehidupan ini dan menghela nafas. Riak kemudian menyebar dari mata sesepuh. Itu adalah cahaya lembut yang sepertinya mengandung energi yang tak terlukiskan. Long Chen belum pernah melihat kekuatan seperti ini sebelumnya. Setelah riak ini berlalu, makhluk hidup yang tidak bergerak itu jatuh satu persatu. Riak misterius ini melucuti energi yang menopang mereka. Mereka seperti boneka yang dikendalikan, dan sesepuh telah memutuskan tali yang mengendalikan mereka. Akibatnya, makhluk hidup itu runtuh dan tekanan menakutkan yang datang dari tubuh mereka perlahan memudar. Kali ini, mereka tampaknya benar-benar mati. Adik laki-laki, istriku dan aku dipersatukan kembali berkat kamu. Tidak ada cara untuk membalas kebaikan ini. Sekarang, kita akan bereinkarnasi, dan semua karma di antara kita akan terputus. Meskipun tidak ada kata yang dapat mengungkapkan rasa terima kasih kami mungkin tidak akan pernah bertemu lagi, jadi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih, kata sesepuh. Senior, wajar jika sesama manusia saling membantu. Selanjutnya, senior adalah pahlawan umat manusia kita. Anda telah mengalami pertempuran kuno itu. Tanpa pengorbanan generasi Anda, dunia ini tidak akan memiliki Long Chen. Anda menggunakan hidup Anda untuk memberi kami kesempatan untuk hidup. Senior, tolong jangan terlalu sopan. Sebagai pahlawan umat manusia, merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk membantu Anda, kata Long Chen. Kata-katanya ini tulus.
Semua pahlawan zaman kuno adalah sosok yang luar biasa. Long Chen dapat melihat bahwa tetua ini menganggap istrinya lebih penting daripada hidupnya sendiri. Namun, dia dan istrinya masih memilih untuk berpartisipasi dalam pertempuran yang telah merenggut banyak nyawa itu. Keberanian macam apa yang dibutuhkan itu? Di sisi lain, Long Chen sendiri akan menginjakkan kaki ke medan perang yang mengerikan, tetapi dia tidak ingin melihat kekasihnya menemaninya. Dari sini, terlihat bahwa tetua ini dan istrinya adalah pahlawan sejati. Sayang sekali kita tidak lahir di era yang sama, sungguh memalukan. Sekarang waktunya telah tiba. Adik laki-laki, selamat tinggal. Penatua memandang Long Chen secara emosional. Lansia, pergi dengan damai. Long Chen membungkuk, Mo Nian dan yang lainnya mengikuti. Setelah penatua mengangguk, rune di matanya berputar. Kedua sosok mereka perlahan memudar, menghilang menjadi kehampaan. Kedua tetua yang telah berpartisipasi dalam pertempuran kuno itu akhirnya jiwa mereka kembali ke siklus reinkarnasi. Mencari kematian. Tiba-tiba, Mo Nian berteriak dan mengangkat busurnya. Ledakan. Saat berikutnya, kehampaan meledak dan sesosok tubuh menghilang. Serangan Mo Nian meleset. Ji Wuming. Saat sesepuh menghilang, Ji Wuming benar-benar meluncurkan serangan diam-diam, mencoba membunuh Long Chen. Namun, dia diperhatikan oleh Mo Nian. Long Chen berada dalam kondisi yang sangat lemah, jadi kecepatan reaksinya 10 kali lebih lambat dari waktu normal. Karena itu, dia sebenarnya tidak merasakan kehadiran Ji Wuming. Jika bukan karena Mo Nian, Long Chen mungkin baru saja kehilangan nyawanya. Setelah gagal, Ji Wuming mendengus. Long Chen, anggap dirimu beruntung hari ini. Tetapi hanya karena Anda beruntung kali ini, tidak berarti Anda akan seberuntung ini di lain waktu. Tunggu saja aku memenggal kepalamu. Sosok Ji Wuming menghilang. Itu benar-benar kasus melarikan diri ribuan mil setelah satu serangan, dogma dari Blood Kill Hall. Long Chen, tunggu saja. Sekarang ki kekacauan utama telah turun, tanah harta karun terbuka. Saat darah tertinggiku mencapai kekuatan penuh, aku akan mengambil nyawamu. Long Aotian memelototi Long Chen dengan penuh kebencian. Dia dalam keadaan yang menyedihkan. Separuh tubuhnya hilang, dan sepertinya dia bisa mati kapan saja. Tapi lapisan tipis valet ki berputar-putar di sekelilingnya. Sepertinya auranya pulih perlahan. Setelah mengatakan itu, Long Aotian menghancurkan sebuah jimat dan langsung dibawa pergi. Adapun 9 dunia bawah Luocha, dia menatap Long Chen dengan dingin sebelum pergi juga. Pada saat ini, Yin Changsheng sangat marah dan nyala api hampir keluar dari matanya. Penampilannya seperti ingin menggigit Long Chen sampai mati. Terakhir kali, Long Chen telah mengambil Ice Soul Divine Flame yang diatur untuk Yin Changsheng. Dan kali ini, Long Chen berhasil mengambil kuali perunggu setelah Yin Changsheng menghabiskan banyak darah dan esensi jiwanya untuk mendapatkannya. Sepertinya Long Chen secara khusus menargetkannya. Long Chen, lain kali kita bertemu, aku pasti akan mengambil kembali semua milikku. Yin Changsheng juga pergi. Saat semua orang pergi, satu-satunya yang tersisa adalah kelompok Long Chen. Guoran dengan penasaran bertanya, mengapa mereka semua pergi? Apa yang akan mereka lakukan jika mereka tidak pergi? Minta kami makan. Mo Nian mengangkat bahu. Xia Chen tertawa dan berkata, mereka dipengaruhi oleh amukan makhluk purba, sementara kami dilindungi oleh kuali. Meski di permukaan mereka terlihat baik-baik saja, sebenarnya mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Jika mereka menyerang kita, merekalah yang akan kalah. Guoran mengangguk mengerti. Jadi bukannya mereka tidak ingin menyerang mereka, tapi lebih tepatnya mereka tidak bisa. Long Chen, kami akan membantumu mengambil kuali ini dulu, kata Mo Nian, meletakkan tangannya di punggungnya. Energinya mengalir ke Long Chen. Yue Xiaoqian juga menekan bahu Long Chen, memberinya energi. Bahkan jika kuali perunggu ingin menjadikannya master, dalam kondisinya saat ini, dia tidak memiliki kekuatan untuk menyalakan rune itu. Dengan bantuan mereka, Long Chen menekankan tangannya ke kuali. Darah kemudian perlahan mengalir keluar darinya, mewarnai rune itu. Setelah itu, kuali perunggu itu bergetar dan cahaya ilahinya bersinar terang. Proses pengakuan master selesai. Long Chen awalnya berencana untuk menariknya ke ruang kekacauan utama, tetapi kemudian langsung dibebankan ke ruang spiritualnya. Secara otomatis memilih tempat istirahatnya. Setelah menyingkirkan kuali, Long Chen menghela nafas lega. Dia tidak punya waktu untuk mempelajarinya dan baru saja mulai melewati medan perang dengan semua orang. Mo Nian, Xia Chen, dan Guoran sedang mengumpulkan barang-barang di mayat. Barang-barang ini semua adalah harta sejati. Penasaran, mengapa saya tidak melihat Siang? Apakah dia lari sebelum Ji Wuming menyerang? Yue Xiaoqian tiba-tiba menarik Long Chen. Tidak, semuanya, hati-hati. Dia mungkin sudah mengendalikan beberapa mayat. Ekspresi Long Chen benar-benar berubah. Tiba-tiba, salah satu mayat di tanah bergerak. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 3860. Guoran, hati-hati, teriak Long Chen. Guoran berdiri di atas kepala mayat tertentu dan mengeluarkan gergaji untuk melepas tanduknya. Tapi saat ini, mayat itu benar-benar menjangkau ke arah Guoran. Setelah mendengar peringatan Long Chen, sayap baju perangnya mengepak dan dia tampak berteleportasi. Namun, dia masih sedikit terlalu lambat. Cakar makhluk hidup menyentuhnya dengan sangat ringan, dan dia dikirim terbang seperti bintang jatuh, menabrak tanah, tubuhnya menghilang di dalam bumi. Bentuk kehidupan itu berdiri. Baru pada saat itulah Long Chen dan yang lainnya melihat bahwa itu adalah iblis bersayap. Hehehe, Long Chen, mati. Iblis bersayap itu tertawa sinis dan berjalan menuju Long Chen. Suara itu adalah milik Siang. Dia benar-benar telah mengambil kendali atas mayat iblisnya secara diam-diam. Mustahil. Dia tidak mungkin mengendalikan mayat yang begitu kuat. Yue Xiaoqian tidak bisa mempercayainya. Segel penekan iblisnya kemudian menyala dan meledakkan iblis bersayap ini. Percuma saja. Rune mayat ini belum diaktifkan, jadi segel dewamu tidak berpengaruh sama sekali. Saya yakin Anda tidak pernah memikirkan hal ini, bukan? Aku sebenarnya bukan dari ras iblis mayat. Saya hanya bergabung dengan ras iblis mayat untuk menumbuhkan dao setan mayat. Aku sebenarnya iblis bersayap, dan jiwaku masih memiliki segel ras iblis bersayap jauh di dalamnya. Mengontrol mayat ini dari ras saya sendiri secara alami semudah bernafas untuk saya. Hehe, karena semua orang sudah pergi, biarkan aku mengakhiri semuanya di sini. Si yang menerjang ke arah Long Chen. Kecepatannya tidak terlalu cepat karena tubuhnya bergoyang dengan canggung. Sepertinya dia belum bisa sepenuhnya mengendalikan mayat ini. Namun, tubuh mayat ini terlalu menakutkan. Jika terkena telapak tangannya, dengan kondisi Long Chen saat ini, dia pasti akan terbunuh. Pengikatan roh bumi, teriak Mo Nian. Tidak diketahui apa yang dia lemparkan, tetapi rantai tiba-tiba keluar dari bumi dan mengikat kaki Siang. Ledakan, rantai itu meledak seketika. Namun, Siang terhuyung-huyung dan jatuh tertelungkup. Dia ingin mencuri mayat ini.
Jebak dia dan biarkan dia mati di sini, teriak Monian. Dia kemudian mengeluarkan sekop dan dengan satu tarikan, bumi runtuh. Mayat Si yang ditarik ke bawah tanah. Saat berikutnya, Xia Chen membuang satu jimat demi satu. Jimatnya berubah menjadi jaring rantai yang mengikat tubuh mayat. Si yang berjuang keras, tapi tubuh ini tidak mau mendengarkannya. Itu terlalu kikuk, seperti seorang pemabuk yang dilemparkan ke dalam lubang lumpur. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak dapat melarikan diri. Monian terus menggali, sehingga lubang itu semakin dalam. Di sisi lain, Si yang hanya bisa mengaum dengan marah. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah. Darah itu kemudian diserap oleh sayap di punggungnya. Dengan kepakan sayapnya, kehampaan itu meledak dan dia melesat keluar dari tanah seperti bintang jatuh. Namun, dia tidak terbang lurus ke atas. Monian telah menggali lubang raksasa untuknya, dan sekarang dia akhirnya menghancurkan tanah secara diagonal. Dia menembus lapisan bumi yang tebal dan keluar di kejauhan. Tunggu saja, begitu aku terbiasa dengan mayat ini, kamu akan pergi melihat mata air kuning. Si yang sekali lagi mengepakkan sayapnya dan berakhir di arah yang salah. Dia akhirnya langsung menuju Long Chen dan yang lainnya. Ketika dia menyadari hal ini, ekspresinya berubah dan sayapnya mengepak dengan gila-gilaan. Saat dia secara paksa mengubah arah, dia menabrak sesuatu beberapa kali sebelum akhirnya melarikan diri di luar garis pandang mereka. Adegan ini mengejutkan sekaligus lucu. Tapi begitu dia pergi, mereka semua khawatir. Itu tidak baik, Si yang sekarang telah mendapatkan tubuh yang menakutkan. Lain kali, kita mungkin harus lari, kata Xia Chen. Tidak seburuk itu, mayat ini bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan. Paling-paling, dia bisa menggunakannya untuk menakut-nakuti orang. Monian mengabaikan kekhawatirannya dengan acuh tak acuh. Itu benar, mayat di level ini, tanpa mencapai alam raja dunia, tidak mungkin dia bisa mengendalikannya sepenuhnya. Bahkan jika dia berasal dari ras iblis bersayap, dia tidak bisa mengendalikan kemampuan suci mayat itu. Jika dia ingin mengendalikan kemampuan itu, dia harus mengaktifkan rune bawaan mayat itu. Tapi jika dia melakukan itu, dia akan ditekan oleh segelku. Saya kira dia akan memilih untuk pertama-tama mengendalikan tubuh fisik mayat karena terlalu sulit untuk kita rusak. Namun, selama kita tidak melawannya secara langsung, dia juga tidak akan memiliki kemampuan untuk melakukan apapun pada kita. Yue Xiaoqian secara bertahap pulih dari keterkejutannya. Si yang mungkin memiliki mayat iblis yang menakutkan ini, tetapi dia tidak dapat mengaktifkan rune ilahi dan hanya akan memiliki kekuatan fisik paling dasar. Namun, ras iblis bersayap bukanlah ras kekuatan kasar yang hanya bertarung dengan tubuh fisik mereka. Jadi, bahkan jika Si yang berhasil mengendalikannya, itu tidak terlalu buruk. Bahkan dalam kasus terburuk, mereka bisa saja menghindarinya. Dengan Si yang pergi, mereka sekali lagi mulai melewati medan perang. Setelah mengambil semua yang berharga, Long Chen mulai menarik mayat ke ruang kekacauan utama. Setelah membawanya masuk, dia tidak langsung membuangnya ke tanah hitam. Sebaliknya, dia menempatkan mereka ke samping dan melihat ke pohon fusang. Dia tidak memiliki kesempatan untuk melihat pohon fusang setelah dia melemparkan bagian atasnya ke ruang kekacauan utama. Sekarang, dia akhirnya punya kesempatan. Saat dia pulih, dia menggunakan belati hitam untuk memotong dahannya, menanamnya di tanah. Long Chen kemudian menanam 108 cabangnya di sepanjang tepi ruang kekacauan utama, menyisakan ruang yang sangat besar di antara masing-masing cabang. Baru setelah itu dia melemparkan salah satu mayat abadi ke tanah hitam. Namun, yang mengejutkan Long Chen adalah jelas sangat sulit bagi tanah hitam untuk melahap mayat ini. Hanya setelah waktu sebatang dupa barulah energi kehidupan keluar. Mayat ini bahkan tidak berubah penampilan. Tanah hitam baru saja menghancurkan bagian terkecil dari tubuhnya, tetapi energi kehidupan dalam jumlah besar yang dilepaskan sudah cukup untuk menghidupkan kembali semua vegetasi di ruang kekacauan utama. Energi kehidupan ini menyebabkan tumbuh-tumbuhan yang layu untuk hidup kembali dengan kecepatan yang terlihat. Adapun luka Long Chen, mereka juga sembuh dengan cepat. Hal terbaik untuk Long Chen adalah cabang-cabang pohon fusang juga mulai bertunas. Satu demi satu tunas kecil tumbuh dari dahan, tampak seperti terbuat dari emas murni. Sekarang Long Chen sangat bersemangat. Dengan ini, dia akan memiliki persediaan Sun Flame dan Moon Flame yang tak ada habisnya. Saat energi kehidupan tak berujung mengisi ruang kekacauan utama, zat seperti kabut dengan cepat menutupi dunia ini. Kabut ini membuat seluruh ruang ini terlihat seolah-olah terbuat dari ki kekacauan primal. Mayat ini benar-benar memiliki ki kekacauan primal dalam jumlah yang sangat besar. Long Chen tiba-tiba menemukan bahwa bukan hanya energi kehidupan yang dilepaskan di sini. Ada sejumlah besar ki kekacauan primal juga. Namun, ki kekacauan utama ini sebenarnya terkunci di dalam ruang kekacauan utama. Dia tidak mampu menyerapnya. Apakah ruang kekacauan utama meninggalkannya sendiri? Long Chen bergumam pada dirinya sendiri saat dia melihat ki kekacauan primal ini. Dia sepertinya merasakan sesuatu. Dalam waktu kurang dari sebatang dupa, vegetasi ruang kekacauan primal pulih sepenuhnya. Pohon bulan dan pohon fusang perlahan tumbuh. Mereka sudah tumbuh setinggi 1 kaki. Tubuh mereka masing-masing terbungkus dalam api hitam dan emas. Meski masih berupa tunas kecil, nyala api itu masih memancarkan fluktuasi yang kuat. Long Chen, makam surgawi telah meledak, dan hukum langit dan bumi telah berubah. Tanah harta karun semuanya terbuka. Apa yang kita lakukan sekarang? Tanya Yue Xiaoqian. Kamu harus menyerap ki kekacauan primal di tanah harta karun itu dan memadatkan mahkota Dao surgawi, kata Long Chen. Dan bagaimana denganmu? Tanya Yue Xiaoqian. Ketika saya menggunakan mata api penyucian, saya melihat sebuah dunia. Sepertinya ada sesuatu yang memanggilku, jadi aku ingin melihatnya. Long Chen mengeluarkan penutup mata dan menutupi mata kirinya yang berdarah. Dengan mata yang tersisa, dia melihat ke arah tertentu, bergumam.